Bab 31. Orang ini benar-benar bodoh seperti babi. Mendengar bagaimana Fei Qingping membiarkan 3 gerakan dengan begitu arogan selama pertandingan, Wan Yuan yang berada di antara penonton menggertakkan giginya karena marah. Beberapa hari terakhir ini, dia sudah berkali-kali memperingatkan orang itu agar tidak lengah. Namun, hasilnya adalah kekuatannya memang meningkat, tetapi kebiasaannya meremehkan musuh muncul lagi. Wan Yuan berbeda dengan Fei Qingping. Dia juga sangat meremehkan Ye Yuan, tetapi jika dia yang berada di atas sana, dia pasti tidak akan mengatakan sesuatu seperti, memberimu 3 gerakan. Sebaliknya, dia akan mengalahkan Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Liu Ruoshui yang berada di sampingnya menutup mulutnya sambil tertawa dan berkata, jangan marah, kakak senior Wan. Fei Qingping mungkin sedikit sombong, tetapi sekarang dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Alam inti Qi tingkat kelima melawan alam inti Qi tingkat ketiga. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak akan kalah, bukan? Bahkan jika dia membiarkan 3 gerakan, itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Karena Liu Ruoshui sudah mengatakan semua itu, Wan Yuan merasa tidak enak untuk membahasnya dengan serius. Namun dalam benaknya, ia berpikir bahwa setelah mereka kembali, ia pasti akan menunjukkan beberapa hal padanya. Aku telah diolok-olok oleh suster muda Liu. Ini hanya pertarungan hidup dan mati. Fei Qingping seharusnya tidak ceroboh. Tapi kurasa Ye Yuan tidak akan bisa melakukan apapun. Wan Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sudah jelas. Kakak magang senior Wan menghabiskan beberapa hari terakhir untuk membantu pelatihan pengasingan tertutup adik magang junior Fei. Selain itu, dia memiliki keuntungan yang luar biasa dalam hal alam kultivasi. Tidak akan terjadi apa-apa. Yang lucu adalah bahwa tadi, Ye Yuan masih pamer seolah-olah begitu banyak pil Qi esensi milik kakak magang senior sudah menjadi miliknya. Melihat hal ini, dia tidak berbeda dari Ye Yuan di masa lalu, kata-kata Liu Ruoshui mengandung sedikit permusuhan saat dia menjawab. Oh. Itu benar sekarang setelah kau menyebutkannya. Mungkin aku terlalu berhati-hati. Tapi dengan cara ini, itu lebih mirip dengan kepribadian Ye Yuan. Setelah Ruoshui berkata demikian, Wan Yuan pun tersadar. Kalau dipikir-pikir lagi, tindakan Ye Yuan tadi sama saja dengan tindakannya yang gegabah dan membabi buta di masa lalu. Namun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Di arena, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan selangkah demi selangkah. Dia adalah instruktur yang menyelenggarakan pertarungan maut ini, Huyan Yong. Huyan Yong menatap kedua orang itu tanpa emosi. Seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan pertarungan maut ini. Karena kalian berdua sudah ada di sini, pertarungan maut akan dimulai sekarang. Dalam pertarungan maut, setiap orang bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Mulai. Menyelesaikan kata-katanya, Huyan Yong langsung pergi. Saat ini, Ye mengenakan pakaian bela diri putih, berdiri di sana dengan sikap yang agak gagah berani dan heroik. Hanya saja penampilannya yang gagah berani dan heroik tidak sebanding dengan kekuatannya, membuat semua orang merasakan perasaan aneh yang tak terungkapkan. Hei, kamu bilang 3 gerakan. Setelah aku memukulmu, kamu tidak boleh membalas. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berseru. Fei Qingping tersenyum dingin. Hanya mengandalkanmu. Hehe. Apa kau tidak akan tahu setelah mencobanya? Aku datang. Tepat setelah dia selesai berbicara, sosok Ye Yuan sudah tiba di depan Fei Qingping. Gelombang susun telapak tangan berlapis, gelombang lapisan pertama. Menghancurkan. Tubuh Fei Qingping terlempar seperti bola meriam dan menghantam tanah dengan keras. Kesunyian. Hening sekali. Semua orang menatap Ye Yuan yang berdiri di arena dengan ekspresi tak percaya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak, tepatnya, mereka tidak dapat mempercayai kebenaran yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Menumpuk gelombang berlapis telapak tangan. Dia benar-benar menguasainya. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, itu adalah Staking Wafes Layeret Palem. Di panggung tontonan rahasia, sikap santai Zuo Bugui sudah menghilang dari wajahnya, dan yang menggantikannya adalah keheranan. Kedengarannya seperti dia bertanya pada Long Tang, dan di saat yang sama seolah dia bicara pada dirinya sendiri. Ekspresi terkejut tergambar jelas di wajah Long Tang, tetapi dia tetap menjawab, benar sekali. Itu adalah gelombang susun telapak tangan berlapis, gelombang lapisan pertama. Tapi, bukankah dia hanya berlatih selama 3 hari? Zuo Bugui merasa otaknya kurang mampu mencerna hal ini. 3 hari untuk mempelajari Staking Wafes Layeret Palem, First Layer Wave. Mungkinkah bakat Ye Yuan ini bahkan lebih mengerikan daripada Long Tang di depannya? Tetapi, bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan daripada Long Tang, tidak mungkin dia bisa mempelajarinya dalam 3 hari. Benar kan?
Long Tang menghabiskan waktu sebulan, sedangkan Ye Yuan hanya menghabiskan waktu 3 hari. Waktu yang dibutuhkan Long Tang sebenarnya 10 kali lipat dari Ye Yuan. Bukankah itu terlalu melemahkan semangat? Long Tang juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di antara murid-murid Akademi dan Wu, tidak ada yang lebih mengenal teknik bela diri ini daripada dia. Apa yang Ye Yuan gunakan barusan adalah gelombang lapisan pertama yang asli. Jika ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat benda giok itu berarti dia benar-benar menguasainya dalam 3 hari. Kata-kata Long Tang mengungkapkan perasaan campur aduk. Zuo Bugui jelas menyadari hal itu juga dan bertanya, maksudmu? Dia pernah berlatih di sana sebelumnya. Kali ini, dia hanya untuk menipu publik. Kalau memang begitu, maka itu masuk akal. Semakin Zuo Bugui memikirkannya, semakin ia merasa bahwa memang begitulah adanya. Senyum khas itu sekali lagi muncul di wajahnya, kecuali masih sedikit dipaksakan. Itulah yang kukatakan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bahkan lebih mengerikan daripada dirimu? Terlebih lagi, itu mengerikan sampai sejauh itu. Long Tang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku tidak mengatakan itu. Itu hanya asumsi. Kenyataannya, aku lebih cenderung percaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat batu giok itu. Zuo Bugui terdiam. Di arena, secercah cahaya melintas di mata Huyan Yong, yang ekspresinya selama ini acuh tak acuh. Dia juga terkejut dengan serangan Ye Yuan, namun yang membuatnya tercengang bukanlah jurus telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk, melainkan teknik gerakan Ye Yuan. Sebelumnya, Ye Yuan mengungkapkan instant flash. Jadi semua orang tidak asing dengan hal itu. Namun pemahaman semua orang tentangnya masih dalam tahap kesuksesan besar. Namun, kilatan instan yang Ye Yuan perlihatkan tadi tidak diragukan lagi sudah berada pada tahap lingkaran besar. Apa yang Ye Yuan lakukan barusan tidak meninggalkan jejak apapun, sehingga ia menipu mata dan telinga setiap siswa. Afterimage merupakan tanda penguasaan instant flash hingga ke tahap Great Circle. Namun bukan berarti tahap instant flash yang sukses besar pasti akan meninggalkan Afterimage. Kecerdasan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdasan ibu. Itulah arti sebenarnya dari teknik bela diri di tingkat lingkaran besar. Secara kebetulan, pada masa itu, Huyan Yong juga menghabiskan banyak upaya pada instant flash. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang melatih teknik ini hingga ke tahap lingkaran besar. Meskipun ia terus berlatih teknik pergerakan tingkat tinggi, ia masih lebih akrab dengan instant flash. Namun, sekarang, dia jelas merasa bahwa jurus kilat Ye Yuan agak berbeda. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa perbedaannya. Tapi tanpa diragukan lagi, pemahaman Ye Yuan tentang teknik ini berada di luar jangkauannya. Pang ini tidak sederhana. Huyan Yong yang awalnya acuh tak acuh terhadap pertarungan maut ini kini mulai merasakan sedikit antisipasi. Dasar bodoh. Aku sudah bilang padanya untuk tidak meremehkan musuh. Melihat ke arah arena, Wan Yuan menggertakkan giginya dengan marah. Wan Yuan tidak pernah menyangka kalau Ye Yuan ternyata berhasil menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang bertumpuk. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh orang ini? Hanya 3 hari. Sesuatu yang hanya dapat diselesaikan oleh kakak magang senior Long Tang dalam waktu 1 bulan, Ye Yuan berhasil melakukannya hanya dalam waktu 3 hari. Apakah ini benar-benar masih Ye Yuan yang saya kenal? Jangan khawatir, kakak senior Wan. Kakak muda Fei hanya meremehkan musuh sesaat. Bahkan jika Ye Yuan menguasai Stacking Wave Layer Palm, First Layer Wave, dia tidak akan bisa menang melawan kakak muda Fei. Liu Ruoshui tetap percaya diri sepenuhnya. Wan Yuan menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa serangan ini tidak akan dapat melukai Fei Qingping. Meremehkan musuh. Bahkan jika dia tidak menganggap enteng musuh, dia mungkin juga tidak bisa menghindari serangan tadi, kan? Huyan Yong tidak jauh dari Wan Yuan dan mendengar percakapan Liu Ruoshui dan mereka, memberikan penilaian ini dalam hatinya. Hei, apakah kamu sudah cukup lama berbaring? Masih ada 2 gerakan lagi yang kamu izinkan. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Ye Yuan menepukkan kedua tangannya dengan ekspresi yang mengatakan tidak ada cara lain. Batuk, batuk, batuk. Fei Qingping tidak bisa bernapas bahkan setelah sekian lama. Pukulan telapak tangan tadi mengenai tepat di dadanya hingga ia tidak bisa bernapas. Kalau saja dia tidak mengumpulkan energi esensi untuk membentuk perisai di saat-saat terakhir, dia pasti sudah gagal total dalam misi sederhana ini. Alam ki esensi tingkat keempat jauh lebih kuat daripada alam ki esensi tingkat ketiga. Bukan hanya karena energi esensinya jauh lebih tebal, tetapi juga karena setelah alam ki esensi tingkat keempat, seseorang akan mampu mewujudkan perisai energi esensi. Ini sangat meningkatkan kekuatan pertahanan diri seseorang. Kerusakan dari serangan alam ki esensi tingkat ketiga, setelah dinetralkan oleh perisai energi esensi, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Bajingan kecil.
Fei Qingping memegangi dadanya sambil berjuang untuk berdiri. Saat dia baru saja berhasil menenangkan diri, telapak tangan Ye Yuan menyerang lagi. Menghancurkan. Fei Qingping terlempar sekali lagi, berguling-guling di tanah yang jauh. Kau benar-benar minta dihajar. Coba kau marahi lagi kalau kau punya nyali. Ye Yuan berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin. Batuk, batuk. Memangnya kenapa kalau aku memarahimu? Ba. Menghancurkan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Ye Yuan sekali lagi mendarat di dada Fei Qingping. Aku mengagumi keberanianmu. Ayo, teruslah mengomel. Kata-kata Ye Yuan menjadi lebih dingin. Batuk, batuk. 3 gerakan sudah selesai, bersiaplah untuk mati. Dasar bajingan kecil, menghancurkan. Satu lagi telapak tangan. Hanya saja, telapak tangan ini mengenai wajah. Meskipun dilemahkan oleh perisai energi esensi, wajah Fei Qingping mulai sedikit membengkak. Kecil, menghancurkan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Ye Yuan mendaratkan telapak tangan demi telapak tangan di wajah Fei Qingping. Fei Qingping berdiri berkali-kali tetapi selalu terlempar. Begitu dia berdiri, sebuah telapak tangan akan datang mendesing, membuatnya tidak punya waktu untuk mulai memarahi. Dikatakan bahwa saat memukul seseorang, jangan pukul wajahnya. Namun, Ye Yuan sengaja memukul wajah Fei Qingping. Setelah lebih dari selusin telapak tangan mendarat, wajah Fei Qingping sudah membengkak seperti kepala babi. Bahkan jika orang tuanya ada di sini, mereka mungkin tidak akan dapat mengenali putra mereka sendiri. Saat ini, Fei Qingping sedang melolong dalam hatinya. Setiap kali dia berusaha keras untuk berdiri, ingin membalas, Ye Yuan akan muncul di hadapannya tanpa menunggunya bereaksi. Saat ini, dia menemukan bahwa Ye Yuan yang selalu dipandang rendah ternyata memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Semua orang tercengang melihat pemandangan Ye Yuan yang terus-menerus melancarkan serangan telapak tangan satu demi satu. Setiap kali Ye Yuan menyerang, jantung mereka akan berdebar tanpa sadar, seolah-olah telapak tangan itu menamparkan wajah mereka. Ketika mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah mereka, mengapa mereka merasa wajah mereka sedikit panas? Wan Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi wajahnya sudah sepenuhnya hitam. Bagaimana bisa Ye Yuan menamparkan wajah Fei Qingping? Dia jelas-jelas menamparkan wajah Wan Yuan. Ada begitu banyak orang yang hadir di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Fei Qingping adalah anteknya? Dalam hatinya, dia telah memarahi Fei Qingping berkali-kali, tetapi itu sama sekali tidak membantu situasi saat ini di arena pertempuran. Wan Yuan tidak memiliki penilaian seperti Huyan Yong. Bahkan sekarang, dia masih dengan keras kepala percaya bahwa Ye Yuan memiliki inisiatif karena 3 geratu, dan Ye Yuan dapat mengalahkan Fei Qingping sampai pada tahap ini karena Fei Qingping tidak menyadarinya. Kalau dipikir-pikir lagi bagaimana Fei Qingping berjanji memberi Ye Yuan 3 gerakan sejak awal, sekarang itu benar-benar menjadi lelucon. Sudah lebih dari 10 gerakan, dan Fei Qingping bahkan belum melakukan serangan balik. Fei Qingping, apakah kamu seekor babi? Cepat, gunakan tangan penangkap kecil. Wan Yuan tidak bisa duduk diam lagi dan kemudian berteriak keras. Bergumam. Mengikuti teriakan Wan Yuan, ratusan orang di antara penonton semua melihat ke arahnya. Tampaknya hal itu juga menarik perhatian Ye Yuan. Dia menoleh dan menghentikan pukulan beriramanya yang keras terhadap Fei Qingping. Diam. Ini pertarungan maut. Siapa yang mengizinkanmu berteriak? Huyan Yong berbalik dan menatap Wan Yuan dengan dingin. Tekanan kuat dari alam kondensasi roh muncul, menghancurkan Wan Yuan hingga napasnya hampir berhenti. Guru Huyan, apakah tindakannya termasuk pelanggaran peraturan akademi? Ye Yuan bertanya dengan tenang. Huyan Yong juga mengalami sakit kepala. Meskipun Wan Yuan adalah siswa tingkat bumi, potensinya cukup tinggi. Selain itu, dengan jaringan ayahnya, Wan Donghai, dia tidak bisa terlalu keras padanya. Namun, apa yang dilakukan Wan Yuan memang merupakan pelanggaran. Sebuah pertarungan maut melarang siapapun untuk mengganggu duel. Campur tangan Wan Yuan jelas telah mengganggu momentum Ye Yuan. Sekarang, jika Ye Yuan terus berpegang pada poin ini dan tidak melepaskan semuanya, di bawah pengawasan semua orang, Huyan Yong benar-benar tidak tahu bagaimana harus menangani masalah. Tentu saja penting. Meskipun mungkin merepotkan, Huyan Yong tidak dapat menyangkalnya di depan banyak orang. Saat ini, tatapan banyak orang terhadap Wan Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Siapapun dapat melihat bahwa dia sengaja mengganggu momentum Ye Yuan. Itu. Menurut peraturan akademi, bagaimana dia harus dihukum atas tindakannya. Tadi, aku memiliki keuntungan penuh, tetapi setelah teriakan itu, aku takut aku akan dipukuli oleh Fei Qingping nanti. Aku tidak ingin terlihat seperti kepala babi. Guru Huyan, kamu harus membelaku, pihak yang lemah. Ye Yuan berkata dengan polos. Ini. Huyan Yong merasa jengkel dan mengumpat tanpa henti dalam hatinya.
Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Bahkan ketika diganggu, tidak mungkin kepala babi itu bisa menyentuh ujung lengan baju Ye Yuan. Itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Namun, Ye Yuan sengaja berpura-pura menjadi pihak yang lemah saat ini untuk mendapatkan simpati semua orang. Hal ini membuatnya semakin sulit baginya untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini terlepas dari apakah dia menghukum Wan Yuan atau tidak. Seperti yang diharapkan, saat suara Ye Yuan mereda, gelombang gumaman terdengar di tribun. Semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Sejak awal, Ye Yuan sudah berada 2 tingkat kultivasi lebih rendah dari Fei Qingping dan benar-benar dirugikan. Fei Qingping sendiri membuang inisiatifnya, yang akhirnya menyeimbangkan skala yang awalnya miring. Jika Ye Yuan dipukuli sampai mati oleh Fei Qingping setelah muncul, pasti tidak akan ada seorang pun yang akan mengasihaninya. Namun sekarang Ye Yuan akhirnya melihat harapan kemenangan, namun diganggu dengan kejam oleh Wan Yuan, semua orang tidak bisa tidak mengasihaninya. Meskipun banyak di antara mereka yang bertaruh melawan Ye Yuan. Akan tetapi, semua orang tahu dalam hati mereka, bahwa meskipun Ye Yuan yang memukul dengan keras, sebenarnya, itu semua hanya luka dangkal bagi Fei Qingping. Tidak bisa memberinya luka serius apapun. Stacking Wave Slayer Palem memang kuat, tetapi Slayer Wave tidak mampu mengimbangi perbedaan alam kultivasi. Kalau saja Fei Qingping hanya berada di alam esensi Qi tingkat ketiga, maka sekalipun dia punya 10 nyawa, dia pasti sudah mati. Kalau saja Fei Qingping berada di alam esensi Qi tingkat keempat, mungkin Ye Yuan memiliki secercah harapan untuk menghabisinya. Namun pada alam Qi esensi tingkat kelima, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Ye Yuan benar-benar dapat membunuh Fei Qingping. Itulah kenyataannya. Saat Huyan Yong terjebak dalam dilema, Fei Qingping akhirnya mengambil kesempatan untuk bangkit, meski dengan sikap yang tidak stabil. Namun, dia sudah bingung dan kehilangan arah sekarang. Dia sama sekali tidak dapat memahami arahnya. Fei Qingping melihat sesosok tubuh yang samar, menunjuk ke arahnya, dan berteriak dengan marah, Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Hahaha. Ratusan orang melihat penampilan lucu Fei Qingping dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu membuat gendang telinga Fei Qingping bergetar kesakitan. Fei Qingping tidak mengerti mengapa semua orang menertawakannya, tetapi ketika dia melihat dengan jelas siapa yang ditunjuknya, dia langsung berkeringat dingin. Orang di depannya perlahan menjadi lebih jelas. Dia menunjuk ke arah Huyan Yong yang sedang marah. Wan Yuan mengacaukan pertarungan maut itu. Sesuai dengan peraturan akademi, dia akan pergi dan menerima 100 cambukan setelah duel itu. Wan Yuan, tinggalkan arena pertarungan sekarang juga. Huyan Yong telah menjadi instruktur selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah kehilangan muka seperti yang dialaminya hari ini. Cambukan merupakan salah satu bentuk hukuman yang sering digunakan pada siswa. Hukuman cambuk ini tentu saja berbeda dengan hukuman cambuk manusia biasa. Hukuman ini dilakukan dengan menggunakan artefak roh tingkat rendah. Setiap cambuk akan menyebarkan energi esensi pelindung siswa, menyebabkan rasa sakit yang menusuk tulang. Rata-rata siswa yang melakukan kesalahan akan menerima sekitar 30-50 cambukan. Setelah itu, mereka pada dasarnya harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari. Sekarang Wan Yuan harus menerima 100 cambukan, dia tidak akan bisa berjalan setidaknya selama 20 hari, apapun yang terjadi. Wan Yuan juga tahu bahwa ia telah menimbulkan kemarahan publik, jadi ia tidak berani membantah Huyan Yong. Menatap tajam ke arah Ye Yuan, ia berkata, "Huff. Sebentar lagi, kami akan datang dan mengambil mayatmu." Ye Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata dengan keras, "Terima kasih banyak. Tapi menurutku lebih baik kau kumpulkan saja bangkai anjing keluargamu. Aku tidak akan mengantarmu pergi." Setelah diakhiri dengan menarik perhatian, Ye Yuan mengusir Wan Yuan dengan lambaian tangannya. Kalau saja ini bukan pertarungan maut, Wan Yuan berharap dia bisa langsung menyerbu dan mencabik-cabik Ye Yuan. Setelah Wan Yuan pergi, Huyan Yong mengumumkan sambil cemberut, pertandingan kematian dilanjutkan. Saat ini, Fei Qingping sudah pulih. Ada kebencian di matanya seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Ye Yuan, dasar manusia hina. Beraninya kau menggunakan cara yang hina seperti itu untuk menyerangku secara diam-diam. Fei Qingping menggertakkan giginya karena benci. Ye Yuan menatapnya seperti orang bodoh. Hei, kaulah yang mengatakan bahwa kau akan mengizinkanku melakukan 3 gerakan. Sekarang kau berbalik dan menyalahkanku karena bersikap hina. Apa kau benar-benar menjadi kepala babi? Bajingan kecil. Mati kau. Fei Qingping hampir berbusa mulutnya karena marah dan mulai mengumpat lagi. Saat suaranya berakhir, sosok Ye Yuan sekali lagi mengeksekusi kilatan instan, muncul di depan Fei Qingping. Menghancurkan. Fei Qingping terlempar sekali lagi.
Kali ini, penonton di tribun akhirnya menyadari ada yang salah. Jika sebelumnya Fei Qingping terlempar karena meremehkan musuh di awal, lalu bagaimana dengan sekarang? Fei Qingping tidak mungkin tidak siap saat menghadapi Ye Yuan dalam kemarahannya yang memuncak. Namun, dia tetap terlempar dengan satu telapak tangan oleh Ye Yuan. Mereka yang memiliki penilaian baik telah menemukan bahwa kali ini, meskipun Fei Qingping siap untuk melakukan serangan balik, dia masih lebih lambat setengah ketukan. Ini. Apakah instant flash seharusnya secepat ini? Zuo Bugui merasa bahwa ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang mengubah pemahamannya. Long Tang menatapnya dan berkata, sepertinya kita berdua salah. Kilatan instan Ye Yuan telah mencapai tahap lingkaran besar. Zuo Bugui menarik napas dingin tanpa sadar. Si. Panggung lingkaran besar. Apakah kamu juga tahu instant flash? Long Tang tampaknya tahu apa yang ditanyakan Zuo Bugui, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku masih belum dapat menemukan titik kritis untuk melangkah ke alam lingkaran besar. Zuo Bugui bergumam, Ye Yuan ini benar-benar mengerikan. Sepertinya di masa depan, kita akan memiliki lawan yang mengerikan lagi. Mendengar perkataan Zuo Bugui, wajah Long Tang tidak berubah muram, tetapi sebaliknya, dipenuhi dengan niat bertarung. Jika dia bisa bangkit, dia akan menjadi lawan yang cukup tangguh. Aura mendominasi Long Tang terus membumbung tinggi seolah-olah dia sudah terlalu lama kesepian di akademi dan Wu. Zuo Bugui memutar matanya dan berkata, kau memang orang sakit. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Yuan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengancammu. Lagi pula, tingkat kultivasimu jauh lebih tinggi darinya. Belum tentu. Jangan bilang kau masih percaya bahwa Ye Yuan naik 2 tingkat kultivasi berturut-turut adalah hasil dari ayahnya yang mencabut tunas untuk membantunya tumbuh. Zuo Bugui menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia jelas bukan alam ki esensi tingkat ketiga dengan fondasi yang dangkal. Dari awal hingga sekarang, dia telah terus-menerus menggunakan lebih dari selusin kilatan instan dan telapak tangan berlapis gelombang susun. Semua ini tidak lagi mendukung prinsip di mana fondasinya dangkal. Namun, melihatnya, dia tampaknya tidak tertekan. Sebaliknya, dia tampaknya melakukannya dengan mudah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dia melakukannya? Sejak awal pertarungan, Zuo Bugui merasa ada terlalu banyak misteri di tubuh Ye Yuan. Banyak hal yang terjadi dengan Ye Yuan di luar pemahamannya. Namun, Zuo Bugui tidak memperlakukan Ye Yuan sebagai lawan, karena tingkatan Ye Yuan terlalu rendah. Pengumpulan energi esensi merupakan proses yang panjang. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, proses ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Zuo Bugui lebih tua 2 tahun dari Ye Yuan. Jika dia orang biasa-biasa saja seperti Fei Qingping, maka tidak ada yang aneh jika dia disalib oleh Ye Yuan. Namun, Zuo Bugui sendiri adalah seorang jenius di antara para jenius, tokoh nomor 2 dalam Martial Roll of Honor. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Pada saat Ye Yuan mencapai kekuatannya saat ini, dia pasti akan mengambil langkah maju yang besar. Sepertinya ada banyak rahasia tentang Ye Yuan. Aku punya firasat bahwa tak lama lagi, dia akan menjadi musuh yang tangguh bagi kita, kata Long Tang. Saat ini, Ye Yuan sedang menatap Fei Qingping yang tergeletak di tanah. Dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli bagaimana kau memarahiku, tetapi jika kau memarahi orang tuaku, aku tidak akan tinggal diam. Jika kau punya nyali, cobalah memarahi dengan kalimat lain. Lain kali aku menyerang, itu tidak akan ringan lagi. Fei Qingping berjuang bangkit dari tanah, menggelengkan kepala babinya, dan tersenyum mengerikan, hahaha. Hanya mengandalkanmu. Jadi bagaimana jika kau berhasil mempelajari stacking Wave Layered Palm? Itu hanya first layer wave. Bahkan jika aku membiarkanmu memukulku, bisakah kau membunuhku? Begitu energi esensimu benar-benar habis, kau akan mati. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Bajingan kecil, bajingan kecil, bajingan kecil. Ayo, ayo pukul aku. Kali ini, Fei Qingping lebih bijaksana. Saat berbicara, dia sudah dalam keadaan waspada penuh dan diam-diam memutar energi esensi dalam persiapan untuk menggunakan laser capturing hand kapan saja. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dalam teknik pergerakan dengan Ye Yuan apapun yang terjadi, jadi dia hanya mengambil posisi bertahan. Selama dia benar-benar menghabiskan energi intisari Ye Yuan, yang terakhir akan mati. Namun, kali ini, Ye Yuan tampaknya tidak berniat untuk menyerang dengan segera. Sebaliknya, dia menatap Fei Qingping dan mulai tersenyum. Namun, senyum ini mengungkapkan niat yang dingin, membuat para siswa di tribun menggigil tanpa sadar. Huyan Yong menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Serangan berikutnya pasti akan jatuh seperti petir. Hanya saja dia tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan akan menebus perbedaan dalam tingkat kultivasinya.
Jelas, stacking Wave Layered Palm, First Layer Wave, tidak berguna. Mungkinkah Ye Yuan masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Huyan Yong mulai sedikit menantikannya. Ye Yuan hari ini telah membawa terlalu banyak kejutan baginya. Haha, bagus sekali. Kau benar-benar punya nyali. Aku akan datang. Sebaiknya kau persiapkan tangan penangkap kecilmu dengan baik. Ye Yuan tersenyum lebar dan bahkan mengingatkan Fei Qingping. Detik berikutnya, Fei Qingping menyadari bahwa sosok Ye Yuan perlahan mulai kabur. Segera, ia mendeteksi ada yang tidak beres, dan laser capturing hand dieksekusi tanpa ragu-ragu dalam upaya memperlambat sosok Ye Yuan. Namun, semua ini sia-sia. Sosok Ye Yuan sekali lagi muncul di depannya, dan sebuah telapak tangan segera dilancarkan, hampir sama seperti sebelumnya. Gelombang susun telapak tangan berlapis, gelombang lapisan kedua. Tubuh Fei Qingping melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Ayo maju. Begitu mendarat, Fei Qingping memuntahkan banyak darah. Jelas bahwa ia menderita luka dalam yang parah. Gelombang lapisan kedua. Dia menguasai gelombang lapisan kedua. Baba. Meskipun kekuatan serangannya hanya meningkat 4 kali lipat, kesulitan kultivasinya tidak hanya meningkat 4 kali lipat. Long Tang pernah memperkirakan sebelumnya bahwa untuk menguasai gelombang lapisan kedua, dia perlu menghabiskan setidaknya 3 bulan. Apakah Ye Yuan ini masih manusia? Walaupun Long Tang yang berada di samping tidak pernah berbicara, namun keterkejutan di hatinya tidak kalah dari Zuo Bugui. Menguasai gelombang lapisan kedua dalam 3 hari. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ye Yuan, hingga dia menjadi begitu mengerikan? Ye Yuan tak peduli dengan keheranan orang lain dan berjalan perlahan di depan Fei Qingping. Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah anjing Wan Yuan, kata Ye Yuan dengan dingin. Fei Qingping ingin mengatakan sesuatu tetapi malah memuntahkan darah lagi. Gelombang lapisan pertama memiliki kekuatan 2 kali lipat, dan gelombang lapisan kedua memiliki kekuatan 4 kali lipat. Menggunakan energi esensi Ye Yuan yang melimpah untuk melepaskan kekuatan 4 kali lipat. Perisai energi esensi Fei Qingping tidak lagi memadai. Telapak tangan itu tadi secara langsung menghancurkan perisai energi esensi Fei Qingping dan membuat bekas di dadanya. Ye Yuan sama sekali tidak menahan serangannya, langsung menghancurkan organ dalam Fei Qingping dan memutuskan meridian jantungnya. Mengenai Fei Qingping, Ye Yuan sudah lama menjatuhkan hukuman mati padanya dalam hatinya. Pendahulunya meninggal karena Fei Qingping. Ye Yuan mewarisi tubuh ini, jadi dia secara alami bisa merasakan kebencian pendahulunya sebelum meninggal. Sekarang setelah dia membunuh Fei Qingping, Ye Yuan dapat dianggap telah membalas dendam untuk pendahulunya. Batuk, batuk, batuk. Ye Yuan, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Fei Qingping berjuang untuk berdiri tetapi sia-sia. Haha. Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak akan bisa menjadi hantu. Ye Yuan melanjutkan dengan serangan telapak tangan lainnya, mengakhiri hidup Fei Qingping sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, Fei Qingping tidak pernah membuat satu gerakan pun. Di tribun, semua orang benar-benar tercengang melihat Ye Yuan di arena pertarungan. Tempat terakhir 10.000 tahun ini memberi mereka terlalu banyak kejutan hari ini. Membunuh alam ki esensi tingkat kelima sebagai alam ki esensi tingkat ketiga. Kilatan instan di tahap lingkaran besar. Gelombang susun telapak tangan berlapis, gelombang lapisan kedua. Salah satu dari hal ini dapat mengguncang Akademi dan Wu, tetapi ketiga hal itu terjadi pada Ye Yuan sendiri. Pertandingan maut, Fei Qingping tewas. Ye Yuan menang. Huyan Yong akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan hasil pertandingan maut tersebut. Ye Yuan membungkuk ke arah Huyan Yong dan berkata, Anda telah bekerja keras, Guru Huyan. Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke arah tribun dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih banyak kepada semua saudara dan saudari magang senior atas dukungannya. Untuk benar-benar mengenal saudara magang junior ini, saya kekurangan pil ki esensi untuk kultivasi. Hal ini membuat saya kewalahan dengan bantuan ini. Saya berharap semua saudara dan saudari magang senior akan membayar kembali utang saya dan tidak membiarkan saudara magang junior, saya, pergi mencari Anda. Itu tidak akan terlihat baik. Penonton yang awalnya masih tenggelam dalam keterkejutan, kini dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Bukankah penampilan Ye Yuan saat makan ini terlalu jelek? Ini ancaman. Ancaman yang nyata. Haha. Ye Yuan ini menarik. Dengan gunung besar Ye Hang, di belakangnya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki hal-hal seperti pil ki esensi? Zuo Bugui tidak dapat menahan tawanya ketika dia melihat penampilan Ye Yuan yang kumuh seperti pedagang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo pergi, kata Long Tang dengan acuh tak acuh. Hehehe. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Sepertinya Akademi dan Wu akan menyenangkan di masa depan. Ye Yuan.
Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Wan Yuan terbaring di tempat tidur dengan bekas cambukan yang mengerikan terlihat di punggungnya. Wan Yuan menerima berita tentang Fei Qingping yang dibunuh oleh Ye Yuan pada saat pertama. Seketika, kebencian di hatinya membumbung tinggi. Dia masih harus pergi dan menerima hukuman cambuk dalam situasi seperti ini. Hal ini membuat kebenciannya terhadap Ye Yuan mencapai batas absolut. 100 kali cambukan kemudian, kulit Wan Yuan terbelah, dan dagingnya terkoyak. Dia langsung pingsan di tempat. Pada saat ini, latar belakang keluarga Wan Yuan terungkap. Dia telah mengonsumsi 2 pil pemulihan hebat bermutu tinggi, dan luka-luka di tubuhnya dengan cepat pulih. Ditambah dengan beberapa obat luka luar, butuh waktu paling lama 7 atau 8 hari sebelum Wan Yuan pulih seperti baru. Hanya saja, meskipun luka fisik mudah disembuhkan, luka emosionalnya berat. Tidak peduli apapun, Fei Qingping dan dia tumbuh bersama dan bermain bersama. Meskipun mereka adalah majikan dan pelayan dalam nama, pada kenyataannya, mereka sedekat saudara kandung. Wan Yuan tidak pernah menyangka kalau Ye Yuan akan meningkat dengan kecepatan yang begitu mengagumkan, hingga benar-benar membunuh Fei Qingping, sang alam esensi Qi tingkat kelima, sebagai alam esensi Qi tingkat ketiga. Kalau saja dia tahu hal ini sebelumnya, maka dia tidak akan mengirim Fei Qingping ke kematiannya seperti itu. Tepat saat Wan Yuan terjerumus dalam kebenciannya, Liu Ruoshui perlahan masuk, anggun dan menarik seperti sebelumnya. Kakak senior Wan, tolong tahan kesedihanmu. Tak disangka Ye Yuan adalah orang yang begitu hina yang merencanakan jebakan seperti itu agar kakak muda Fei jatuh. Dia sangat licik. Liu Ruoshui kebetulan menunjukkan ekspresi sedih, membuatnya tampak menyedihkan dan lemah. Wan Yuan tidak bisa bangun, tetapi dia sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Liu Ruoshui datang mengunjunginya saat ini. Terima kasih banyak, saudari muda Liu. Aku benar-benar ceroboh. Ayahku bertarung dengan Ye Hang selama bertahun-tahun, dan aku juga telah bertarung dengan Ye Yuan selama bertahun-tahun. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku sangat memahaminya, jadi aku merasa bahwa dia tidak berguna. Namun, aku tidak pernah menyangka dia menyembunyikan kemampuannya sedalam ini, kata Wan Yuan dengan penuh kebencian. Liu Ruoshui berkata, ya, kami salah menilai. Ternyata dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau selama ini. Saya rasa insiden keracunan sebelumnya benar-benar membuatnya marah. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menghadapi rencana itu dengan rencananya sendiri, dengan memancing junior apprentice Brother Fei agar terpancing oleh umpan. Wan Yuan menggertakkan giginya dan berkata, Ye Yuan. Kau dan aku, salah satu dari kita harus mati. Terlebih lagi, dia maju terlalu cepat. Aku tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Jelaslah bahwa melalui pertarungan maut ini, Wan Yuan sudah sangat merasakan tekanan. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan terlalu memukau. Meskipun dia mungkin seorang jenius yang sedang dipersiapkan secara ketat oleh Akademi dan Wu, dia yakin bahwa dia tidak dapat melatih Stacking Wafes Layeret Palem hingga tingkat seperti itu setelah memeriksa dirinya sendiri. Jika dia memberi Ye Yuan sedikit waktu lagi, dia mungkin benar-benar bisa mengancamnya. Stacking Wafes Layeret Palem, Second Layer Wave, dan Grid Circle Stage Instant Flash. Jika dia membiarkan Ye Yuan tumbuh tanpa kendali, dia akan segera tidak lagi menjadi lawannya. Wan Yuan jelas tidak tahu bahwa Ye Yuan telah menghabisi seseorang yang selevel dengannya, sang pembunuh Chou Ying. Kalau ini adalah pertarungan sampai mati, Ye Yuan pasti sudah bisa membunuhnya. Liu Ruoshui dengan sepenuh hati setuju dengan ini. Benar sekali. Ye Yuan terlalu licik, dan dia juga punya motif tersembunyi. Kakak senior Wan sebaiknya segera mencari cara untuk menghadapinya. Liu Ruoshui tidak punya pilihan lain lagi. Saat ini, dia dan Wan Yuan seperti belalang yang terikat tali yang sama. Dia pernah berkomplot melawan Ye Yuan sebelumnya, jadi Ye Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Itulah sebabnya dia datang untuk mendesak Wan Yuan agar segera berurusan dengan Ye Yuan. Namun, Akademi tidak mengizinkan siswa untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jika tidak, mereka akan dihukum berat, Wan Yuan mengerutkan kening saat mengatakan ini. Kenyataannya, bahkan jika Wan Yuan secara pribadi mengambil tindakan sekarang, dia tidak memiliki banyak jaminan bahwa dia bisa membunuh Ye Yuan. Tahap lingkaran besar Instant Flash menempatkannya pada posisi yang hampir tak terkalahkan. Apakah kalian berdua lupa bahwa ujian tanpa akhir akan dimulai 1 bulan dari sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara muncul, membuat Wan Yuan dan Liu Ruoshui melonjak ketakutan. Saya kakak senior Su. Mohon maaf, kakak senior Su. Wan Yuan sedang terluka, jadi tidak nyaman untuk menyapa Anda. Wajah Wan Yuan penuh dengan permintaan maaf. Orang yang datang itu justru Su Yishan, salah satu dari 10 tokoh luar biasa dalam Martial Roll of Honor. Liu Ruoshui tentu saja tidak berani meremehkannya.
Dia berdiri dengan anggun dan menyapa, saya telah melihat kakak senior Su. Su Yishan menatapnya sekilas, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tanpa peduli, dia duduk di sampingnya seolah-olah ini adalah rumahnya. Akademi dan Wu adalah tempat yang mengutamakan bakat dan kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan, maka tidak akan ada yang berani mengatakan apapun meskipun dia agak sombong. Jika tidak, maka dia hanya akan diinjak-injak oleh orang lain. Di masa lalu, Ye Yuan adalah tempat terakhir 10.000 tahun, jadi tidak pernah ada seorang pun yang mengaguminya. Namun sekarang setelah ia melambung ke langit dalam satu gerakan, semua orang tentu akan menganggapnya serius. Kakak senior Su, barusan kau bilang. Ujian tanpa akhir. Benar sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya? Wan Yuan menjadi bersemangat, dan mendorong dengan tangannya, mengoyak lukanya. Seketika, wajahnya berubah kesakitan. Di sampingnya, mata Liu Ruoshui juga berbinar. Jelas bahwa dia juga memahami maksud Su Yishan. Benar sekali, ujian tak berujung. Hutan tak berujung tentu saja merupakan lokasi yang ideal untuk menghadapi Ye Yuan, komentar Su Yishan dengan tenang. Ujian tanpa akhir sebenarnya merupakan latihan berburu bagi para murid akademi dan Wu untuk melatih diri. Ada banyak sekali binatang iblis di dalam hutan tak berujung. Jadi, tentu saja itu adalah lokasi yang ideal untuk menempa para siswa. Tentu saja, penempaan semacam ini seringkali disertai dengan cedera dan kematian. Dalam ujian-ujian masa lalu, banyak siswa jenius yang berakhir di perut binatang buas. Akademi dan Wu tidak pernah menjadi utopia. Tempat ini bahkan lebih kejam daripada dunia luar. Yang lemah ditakdirkan untuk disingkirkan. Itu adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Akademi dan Wu menyediakan lingkungan yang relatif aman bagi para jenius untuk berkompetisi. Namun, rumah kaca tidak akan pernah bisa menghasilkan orang yang benar-benar hebat. Tanpa pembaptisan darah segar, para jenius ini tidak akan pernah matang. Ada berbagai macam konflik di akademi. Konflik-konflik ini harus memiliki titik pelepasan, dan titik pelepasan itu tepatnya adalah ujian tanpa akhir. Dendam yang tidak dapat diselesaikan dalam akademi dapat diselesaikan selama ujian tanpa akhir. Walaupun akademi berulang kali menekankan bahwa mereka tidak diperbolehkan menyerang rekan mereka selama ujian tanpa akhir, pada kenyataannya, akademi secara diam-diam menyetujui siswa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan dendam mereka. Saudara senior Su memang berwawasan luas, dan telah memilih tempat pemakaman untuk Ye Yuan, puji Liu Ruoshui. Su Yishan menatap Liu Ruoshui dengan pandangan penuh pertimbangan, dan dia pun tersipu malu, membuatnya tampak sangat mempesona. Liu Ruoshui tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ia lahir dari selir keluarga kecil dan menikmati sumber daya yang sangat sedikit sejak muda. Namun, bakatnya cukup bagus, mencapai alam esensi Qi tingkat keempat pada usia 14 tahun. Begitulah ia direkrut oleh Akademi dan Wu. Jika dia tidak masuk Akademi dan Wu, Liu Ruoshui pasti sudah lama dikirim keluar sebagai hadiah oleh keluarganya. Dia penuh dengan kebencian terhadap keluarga Liu. Dia berharap suatu hari, dia bisa kembali untuk menamparkan wajah para tetua itu agar mereka melihat bahwa bahkan tanpa dukungan keluarga, dia, Liu Ruoshui, masih bisa bangkit di atas yang lain. Namun, setelah memasuki Akademi dan Wu, Liu Ruoshui menyadari betapa banyak orang yang sangat berbakat di sana. Ia merasa bahwa bakatnya tidak kalah dengan para jenius ini, tetapi latar belakangnya membatasi pertumbuhannya. Yang paling tidak dimiliki Liu Ruoshui adalah sumber daya sehingga dia akan mencoba segala cara untuk bergaul dengan pria hanya agar dia bisa memperoleh sumber daya kultivasi yang cukup. Liu Ruoshui memiliki tubuh yang menarik secara alami dan merupakan pasangan kultivasi ganda yang diimpikan semua pria. Ini juga merupakan modal terpentingnya, jadi dia menggunakan modal ini untuk berjalan di antara para pria, berharap menemukan pohon besar untuk dipanjat. Orang-orang penting seperti Su Yishan bahkan tidak akan menyukai Liu Ruoshui, dan Liu Ruoshui mengerti bahwa bahkan jika mereka menyukainya, dia hanya akan berakhir sebagai mainan mereka. Jadi Liu Ruoshui mengarahkan pandangannya pada para jenius yang belum matang, dan orang itu adalah Wan Yuan. Sebenarnya, Liu Ruoshui juga pernah mempertimbangkan Ye Yuan sebelumnya, karena Ye Yuan lebih mudah dikendalikan daripada Wan Yuan. Melihat latar belakang mereka, kedua orang ini sebenarnya kurang lebih sama. Namun dalam hal masa depan, Wan Yuan meninggalkan Ye Yuan beberapa jalan di belakang. Wan Yuan penuh dengan rencana jahat, memiliki kekuatan, dan bahkan memiliki seorang alchemy Grandmaster sebagai ayah. Tidak ada pilihan yang lebih baik daripada dia. Terlebih lagi, Wan Yuan tidak mengecewakannya dan saat ini sudah sangat mencintainya. Liu Ruoshui juga baru saja naik ke peringkat bumi belum lama ini dan tidak banyak berhubungan dengan orang jenius luar biasa seperti Su Yishan.
Namun, hanya dengan satu tatapan ini saja, Liu Ruoshui merasa seperti telah menanggalkan pakaiannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Adik magang junior Liu tidak buruk, setelah tersenyum sambil merenung, Su Yishan hanya mengucapkan satu kalimat dengan santai. Juga tidak mengerti apa yang ingin dia ungkapkan. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan Liu Ruoshui dan terus berbicara dengan Wan Yuan. Pada saat itu, aku akan bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Ye Yuan. Setelah kehilangan putranya, Ye Hang pasti akan kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, kedua keluarga kita akan bergandengan tangan, dan kita dapat mencabut paviliun obat harum sampai ke akar-akarnya. Jika Ye Hang menyerang lebih dulu, aku yakin keluarga kekaisaran tidak akan bisa mengatakan apapun tentang itu. Mendengar perkataan Su Yishan, tatapan mata Wan Yuan menjadi tajam, dan dia berkata dengan penuh semangat, kakak senior Su akan mengambil tindakan secara pribadi. Itu hebat. Jujur saja, dengan tahap lingkaran besar Ye Yuan, instant flash, bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku mungkin tidak dapat menahannya di sana. Dengan kakak senior Su yang bergerak secara pribadi, tidak akan ada jalan keluar bagi Ye Yuan kali ini. Liu Ruoshui merasa sedikit dingin di hatinya. Cara Su Yishan sangat mengerikan. Dia dan Wan Yuan hanya memikirkan cara menghadapi Ye Yuan, tetapi Su Yishan sudah memasukkan seluruh paviliun obat harum ke dalam rencananya. Sumber pendapatan utama keluarga Su juga berasal dari tanaman obat dan pil. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Drunken Star Manor, sehingga kedua keluarga itu selalu berhubungan baik. Keluarga Su merupakan penyedia jamu terbesar di negara bagian Qin. Dalam kebanyakan kasus, keluarga Su hanya menyediakan jamu dan tidak ikut campur dalam proses penyulingan atau penjualan pil obat. Namun siapa yang tahu saluran apa yang dilalui Ye Hang, sehingga tidak melalui keluarga Su untuk semua ramuan obatnya. Hal ini tentu saja membuat keluarga Su membenci Ye Hang. Di ibu kota, paviliun obat harum dan istana bintang mabuk bagaikan dua harimau yang tidak bisa mentolerir keberadaan satu sama lain di gunung yang sama. Kedua keluarga itu telah bertempur selama bertahun-tahun, dan keluarga kekaisaran telah memberikan persetujuan diam-diam untuk keseimbangan yang rapuh ini. Akan tetapi, keluarga Su sangat tidak menyukai keberadaan paviliun obat harum, karena paviliun obat harum menguasai pangsa pasar pil obat yang cukup besar, yang berarti pula keuntungan keluarga Su berkurang cukup banyak. Namun, harus diakui bahwa Ye Hang sangat hebat dalam hal bisnis dan operasi. Harga paviliun obat harum cukup terjangkau, dan mereka tidak pernah menggertak pelanggan dengan kekuatan mereka. Gengsi mereka di antara para pemburu binatang iblis sangat bagus. Keluarga Su dan keluarga Wan telah berkali-kali menciptakan rintangan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, namun mereka tidak pernah menimbulkan kerusakan berarti pada paviliun obat harum. Su Yishan ingin menggunakan Ye Yuan sebagai titik poros untuk mencabut paviliun obat harum dari akar-akarnya. Mampu merancang rencana semacam itu dan juga begitu licik di usia semuda itu, seseorang harus mengakui bahwa Su Yishan adalah sosok yang seperti penjahat. Setelah Su Yishan pergi, mata Liu Ruoshui berbinar saat dia berkata, "Selamat, kakak senior Wan. Dengan bantuan kakak senior Su, Ye Yuan pasti mati kali ini." Bukan hanya Ye Yuan, tetapi duri di mata ayahmu juga bisa disingkirkan kali ini. Wan Yuan tidak memiliki kegembiraan seperti Liu Ruoshui, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari saat Su Yishan ada di sini. Kakak senior Su merasa terancam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wan Yuan berkata dengan suara rendah. Maksudmu? Ye Yuan. Liu Ruoshui juga orang yang cerdas. Sekarang setelah Wan Yuan mengatakan ini, dia langsung mengerti, tetapi dia takut dengan pikiran ini. Bagi para siswa akademi, mereka yang berada di 10 besar daftar kehormatan bela diri dan daftar kehormatan alkimia adalah sosok yang harus mereka hormati. Seorang jenius luar biasa seperti dia benar-benar merasa terancam oleh alam ki esensi tingkat ketiga. Itu terlalu tidak masuk akal. Di kediaman Ye Yuan, Lu Er menatap tuan mudanya yang tengah mengutak-atik pil ki esensi yang memenuhi rumah. Ye Yuan mengambil 6 pil ki esensi dan meletakkannya secara terpisah di 6 sudut susunan segi 6 yang telah digambar sebelumnya. Dengan sedikit menyuntikkan sejumlah energi esensi, susunan itu segera memancarkan cahaya putih redup, dan 6 pil ki esensi mulai mencair perlahan-lahan, berkumpul di bagian tengah susunan segi 6. Setelah beberapa saat, cahaya itu memudar, dan pil-pil yang mencair itu mulai terbentuk kembali di bagian tengah. Pil-pil itu benar-benar terbentuk kembali menjadi satu pil obat. Pil obat yang telah direformasi, dari kilaunya saja, orang dapat mengetahui dengan jelas bahwa pil itu jauh lebih kuat daripada pil ki esensi tingkat tinggi yang asli. Tuan muda, apakah ini pil ki esensi tingkat transenden? Lu Er tumbuh di keluarga Ye sejak muda, dan tentu saja tidak asing dengan pil obat. Pil ki esensi bermutu tinggi tergolong umum namun bermutu transenden.
Jika Ye Hang tampil sangat baik, maka akan sangat bagus untuk memiliki salah satu dari ini dalam tungku pil obat. Akan tetapi sekarang, Ye Yuan dengan santai menggunakan 6 pil ki esensi tingkat tinggi untuk benar-benar mengeluarkan sihir bagaikan pil ki esensi tingkat transenden. Sungguh ajaib. Ye Yuan mengambil pil obat dan menaruhnya di dalam botol obat, sambil berkata, lumayan. Ini disebut 6 susunan astral. Susunan yang khusus digunakan untuk mengekstraksi dan memurnikan pil obat tingkat rendah. Luer menganggap semua itu sangat mistis dan memuji dengan kagum, Tuan Muda, Anda sungguh luar biasa. Keesokan harinya setelah duel, Ye Yuan mengikuti pelajaran teori pengobatan. Guru mata kuliah teori pengobatan adalah Feng Ruoqing, guru termuda di seluruh akademi Danwu. Dia juga seorang guru yang sangat cantik dengan banyak pengejar. Kelas teori pengobatan Feng Ruoqing selalu penuh sesak. Bahkan jika instruktur lain memacu kuda mereka, mereka juga tidak dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, setiap siswa akan benar-benar asyik dan terus menatap Feng Ruoqing. Kelas teori pengobatan yang awalnya kering dan membosankan kini tampak menarik. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak terlalu antusias. Saat ini, dia sedang tertidur lelap. Kemarin malam, dia menghabiskan sejumlah besar energi esensi untuk mengekstrak dan memurnikan pil ki esensi tingkat transenden dan saat ini benar-benar kelelahan. Setiap alkemis tingkat tinggi juga merupakan ahli susunan. Seseorang di level kaisar alkemis seperti Ye Yuan tentu saja tidak terkecuali. Pil obat tingkat tinggi memerlukan pembentukan susunan untuk mendapatkan efek obat terbaik. Oleh karena itu, pembentukan susunan merupakan pelajaran wajib bagi alkemis tingkat tinggi. Meskipun Six Astral Array bukanlah arai tingkat tinggi, mengekstraksi dan memurnikan puluhan ribu essence ki pills masih menguras Ye Yuan sepenuhnya. Meski begitu, Ye Yuan masih belum selesai mengekstraksi dan memurnikan. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa tidur nyenyak. Pada saat semua pil diekstraksi dan dimurnikan sepenuhnya, Ye Yuan akan memiliki beberapa ribu pil essence ki tingkat transenden. Jumlah ini pasti akan mengejutkan siapapun. Perbedaan antara pil ki esensi tingkat transenden dan pil ki esensi tingkat tinggi pada dasarnya adalah adanya harga, tetapi tidak ada penjual. Bagaimana mungkin sesuatu yang bahkan Grandmaster Alkimia hanya dapat menyempurnakannya ketika mereka beruntung dapat beredar bebas di pasaran? Saat pil obat mencapai mutu transenden, akan terjadi perubahan kualitatif. Mengenai khasiat obat, pil ki esensi tingkat transenden sudah tidak kalah dengan pil Yuan peledak tingkat rendah. Lebih jauh lagi, pil ki esensi tingkat transenden tidak memiliki efek samping sama sekali. Bahkan jika seseorang menggunakannya hingga ke alam ki esensi tingkat ke-9, tubuh mereka tidak akan mengembangkan resistensi terhadapnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus mempunyai banyak pil ki esensi yang bermutu transenden terlebih dahulu. Siapakah yang berani memakan pil ki esensi kualitas transenden seperti kacang jeli? Kecuali Ye Yuan. Meskipun pil eksplosif Yuan mungkin bagus, pertama, tingkatannya agak tinggi. Kedua, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak dapat menjamin bahwa setiap pil yang disuling akan bermutu tinggi atau bermutu unggul, apalagi bermutu transenden. Meskipun pil eksplosif Yuan hanya menggunakan bahan-bahan tier 1, harganya masih jauh lebih mahal daripada pil essence ki. Bahkan Ye Hang tidak akan mampu menyediakannya tanpa henti. Dalam situasi seperti ini, pil ki esensi tingkat transenden tanpa diragukan lagi adalah pil obat yang paling cocok untuk Ye Yuan. Akan tetapi, meskipun pil ki esensi tingkat transenden itu bagus, itu sangat melelahkan. Atribut teratai 7 bintang adalah air, dan merupakan atribut yin. Umumnya ditemukan di dalam danau roh, cocok untuk dimurnikan. Feng Ruoqing melemparkan buku, Herbal Essentials ke atas meja, sementara kata-katanya terus mengalir lancar. Jelas, dia sudah mengetahui semua atribut tanaman obat ini seperti punggung tangannya. Feng Ruoqing masih muda dan sudah menjadi alchemy master tingkat menengah. Hal ini membuat banyak senior berkeringat karena malu. Perlu diketahui bahwa meskipun Master Qian yang bekerja di paviliun pengobatan harum adalah seorang master alkimia tingkat tinggi, usianya bahkan lebih tua setengah siklus 60 tahun dari Feng Ruoqing. Itulah perbedaan bakatnya. Feng Ruoqing berjalan dengan ringan sambil membicarakan pokok bahasan itu dengan sangat akrab, dan tatapan para siswa pun ikut bergoyang mengikuti tubuhnya. Tiba-tiba, Feng Ruoqing mengerutkan kening ringan dan menghentikan pelajaran. Semua orang tahu bahwa Feng Ruoqing tidak bahagia. Semua orang mengikuti pandangannya, hanya melihat seseorang yang membungkuk di atas meja, tertidur lelap, sementara air liur keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, banyak tatapan sinis tertuju ke arah Ye Yuan. Bagaimana mungkin ada orang yang berani tidur saat guru Feng mengajar? Sungguh menyinggung wanita cantik. Namun, Ye Yuan saat ini sedang berada di alam mimpi, dan tidak bisa merasakan tatapan mata semua orang yang dipenuhi permusuhan.
Feng Ruoqing mengangkat tangannya dan dengan santai menembakkan dua bilah angin. Kaca. Kaki meja patah menjadi dua, dan meja jatuh ke tanah dengan keras. Area di bawah tangan Ye Yuan berubah menjadi ruang kosong, dan dia terbangun tertegun. Hampir terjatuh ke tanah. Untungnya, teknik pergerakannya sudah di puncak kesempurnaan, sehingga ia berhasil menstabilkan bentuk tubuhnya. Apa yang terjadi? Ye Yuan jelas masih belum menyadari situasi tersebut. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres, karena semua murid menatapnya, dan guru cantik di depannya itu memasang ekspresi galak. Ia segera menyadari apa yang terjadi. Haha. Guru Feng, Anda tahu ini. Saya baru saja mengalami pertarungan maut kemarin, dan saya menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Saya masih belum pulih setelah satu malam jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Haha. Ye Yuan mencoba tertawa dan merokok. Feng Ruoqing tidak mengenali Ye Yuan, tetapi dia memang mendengar tentang pertarungan maut kemarin yang menyebabkan keributan besar. Mendengar perkataan Ye Yuan, raut wajah Feng Ruoqing menjadi sedikit lebih baik. Namun, Feng Ruoqing merasa bahwa perilaku seperti tidur di kelas tidak boleh ditoleransi. Kamu itu Ye Yuan. Haha. Akulah Ye Yuan itu. Jangan nakal saat pelajaran. Iya ya, Guru Feng benar. Saya akan serius. Jika itu karena pertarungan maut, maka itu masih bisa dimengerti. Ye Yuan mengira ini sudah berakhir, tetapi siapa yang tahu bahwa Feng Ruoqing akan mengalihkan topik pembicaraan. Namun, di Akademi Danwu, jalur alkimia sama pentingnya dengan jalur bela diri. Kelas teori pengobatan juga merupakan dasar dari Dao Alkimia. Seseorang sepertimu yang tidur di kelas menunda masa depanmu. Ye Yuan meminta maaf dengan tulus. Guru Feng, saya salah. Saya tidak akan tidur selama pelajaran Anda. Bukan hanya pelajaranku. Kamu tidak boleh tidur di semua pelajaran. Kembalilah dan salin, Herbal Essential 10 kali. Aku akan memeriksanya di pelajaran berikutnya, kata Feng Ruoqing ringan. 10 kali. Ye Yuan tercengang. Herbal Essentials merupakan versi sederhana dari Herbal Compendium, yang ditulis oleh seorang alkemis sovereign di generasinya, Li Shizhen. Buku ini mencakup tinjauan sistemik dari semua jenis tanaman obat. Meskipun versi yang disederhanakan, buku itu tetap sangat tebal. Menyalinnya 10 kali terlalu mengerikan. Ye Yuan sedikit teringat dengan nama Li Shizhen, dia datang untuk magang pada ayahnya, Zheng Yangzi. Saat itu, King Yunzi kebetulan ada di tempat kejadian. Pang itu. Setelah aku kembali ke alam ilahi, aku pasti akan menunjukkan padanya beberapa warna. Aku harus mengajarinya apa yang tidak boleh ditulis, untuk benar-benar menulis buku setebal itu. Karena dia sudah menulis buku setebal itu, lupakan saja. Namun, ada begitu banyak hal yang tidak benar di dalamnya. Bukankah ini merugikan orang lain? Benar sekali, 10 kali. Ada keluhan. Feng Ruoqing merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa menoleransi masalah ini, sehingga dapat menjadi peringatan bagi yang lain. Ya, aku sudah melakukannya. Seru Ye Yuan. Perkataan Ye Yuan mengejutkan Feng Ruoqing dan semua siswa lainnya. Menurut pendapat para siswa, dihukum oleh Guru Feng yang secantik bidadari surga adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa harus ada yang mengeluh? Dari sudut pandang Feng Ruoqing, ini adalah pertama kalinya dia ditolak di akademi. Terlebih lagi, dia adalah seorang pria. Terlebih lagi, dia bahkan seorang siswa. Hal-hal di dalam sini sangat sederhana. Bukankah menyalinnya hanya membuang-buang waktu? Jika ada waktu, maka lebih baik untuk memurnikan 2 tungku pil obat saja. Ye Yuan menolak untuk menyerah. Saat ini, waktu Ye Yuan sangat berharga. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele seperti ini. Sungguh lelucon. Apakah ada orang yang lebih memahami teori pengobatan daripada dia di dunia ini? Bahkan jika Li Shizhen kembali secara pribadi, dia bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatunya. Sederhana. Haha. Feng Ruoqing sangat marah pada Ye Yuan hingga dia mulai tertawa. Herbal Essentials bukan hanya salah satu pelajaran wajib bagi seorang alkemis, tetapi juga kursus yang sangat mendalam. Bahkan jika Raja Alkemis datang, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa kursus ini sederhana. Namun, bocah nakal ini yang bahkan bukan seorang murid alkimia malah mengatakan itu mudah. Di dalam Akademi Danwu, Feng Ruoqing selalu menjadi sosok yang dihormati semua orang. Alasan mengapa dia mengajarkan teori pengobatan tentu saja karena pencapaiannya dalam teori pengobatan sangat tinggi. Akan tetapi, bahkan Feng Ruoqing yang sekarang tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar memahami Herbal Essentials, apalagi versi lengkapnya, Herbal Compendium. Itulah silabus yang bahkan seorang Raja Alkimia perlu mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mempelajarinya.
Dan sekarang, bocah di depannya yang bahkan bukan seorang alchemy apprentice benar-benar mengatakan bahwa herbal essentials itu sederhana. Ini hanya mempermalukan semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ye Yuan tampaknya tidak mendengar makna di balik kata-kata Feng Ruoqing dan berkata dengan santai, "Ya, itu terlalu sederhana." Orang yang menulis buku itu tidak mengamati dan mempelajarinya dengan benar. Semua orang menertawakan kesialan Ye Yuan saat ini. Mereka ingin melihat bagaimana Guru Feng akan menghukum si bodoh ini. Banyak di antara mereka yang ditipu pil essence Qi oleh Ye Yuan. Sekarang setelah mereka melihat Ye Yuan dipukuli, mereka tentu saja menerimanya. Selama pertarungan maut itu, keterkejutan yang diberikan Ye Yuan kepada mereka terlalu besar, membuat mereka merasa bahwa Ye Yuan yang sekarang bukan lagi pria yang sama. Namun melihat keadaan sekarang, Ye Yuan memang masih Ye Yuan yang dulu. Bodoh dan tak kenal takut. Bagus. Bagus. Feng Ruoqing mengucapkan dua kata, bagus berturut-turut. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah. Saya ingin melihat seberapa mudah herbal essentials. Saya akan mengajukan pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya, maka di kelas teori pengobatan selanjutnya, kamu bisa tidur sesukamu. Namun, jika kamu tidak bisa menjawab, saya ingin kamu menyalin herbal essentials 100 kali. Menurut pandangan orang lain, Ye Yuan sudah pasti mati. Meskipun kemampuan bertarung Ye Yuan sekarang luar biasa kuat, dia bahkan bukan seorang alchemy apprentice. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan dari alchemy master tingkat menengah, Guru Feng? Namun Ye Yuan sendiri menghela napas lega. Menjawab pertanyaan jauh lebih baik. Dia tidak ingin menyalin herbal essentials bodoh itu 10 kali. Dalam hal teori pengobatan, siapa yang berani bersaing dengannya? Bagus sekali. Guru Feng, silakan ajukan pertanyaan Anda. Melihat betapa tidak sabarnya Ye Yuan, Feng Ruoqing pun menjadi murka dan berpikir bahwa dia akan menangis nanti. Feng Ruoqing memasang wajah muram dan berkata, tanaman obat apa yang digunakan dalam pemurnian pil pengembalian Qi? Apa saja langkah-langkah yang terlibat dalam pemurnian? Feng Ruoqing menanyakan hal ini dalam satu tarikan napas dan menatap Ye Yuan dengan dingin. Murid-murid lain juga menatap Ye Yuan, menertawakan kemalangannya. Mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Pil pengembalian Qi adalah pil obat bermutu tinggi tingkat 1, sesuatu yang digunakan oleh seniman bela diri untuk memulihkan energi esensi mereka. Untuk memurnikannya, setidaknya dibutuhkan kekuatan seorang alkemis magang tingkat tinggi. Bagi Ye Yuan yang bahkan bukan seorang alkemis magang, itu benar-benar pertanyaan yang sangat menantang. Di antara para siswa, hanya sedikit yang dapat memurnikan pil obat jenis ini. Karena tidak ada yang bisa menyempurnakannya, tentu saja tidak akan ada yang memperhatikan formula pil dari pil pengembalian Qi. Apalagi memperhatikan teori dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tak seorang pun menyangka bahwa Ye Yuan mampu menjawab pertanyaan itu. Ye Yuan menyentuh dagunya dan berkata, oh, pil pengembalian Qi. Sederhana. Bahan-bahan utamanya adalah inti dalam jade tot dan bunga bergigi pedang matahari merah. Bahan-bahan sekundernya adalah Four Seasons Azure, Wind-Tail Grass, Sky Southern Star, dan lain-lain. Kita harus memperhatikan prosedurnya. Pisahkan bahan-bahan sekunder menjadi dua bagian untuk ditempa. Satu dengan inti dalam jade tot, dan yang lainnya dengan bunga bergigi pedang matahari merah. Untuk mengekstrak dua bagian sari obat. Kemudian, sempurnakan di tungku pada saat yang sama, dan terakhir, gabungkan menjadi satu. Setelah Ye Yuan selesai berkata, semua orang mulai tertawa. Mereka tidak tahu formula pil, tetapi teknik pemurnian ini benar-benar sampah. Membagi bahan menjadi dua bagian, lalu mengekstrak dan memurnikan dua bagian saripati obat, dan akhirnya memasukkannya ke dalam tungku. Bagaimana cara mengendalikannya? Dan juga, bagaimana cara menggabungkannya? Teknik penyempurnaan semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Ye Yuan ini tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan mencoba menipu Feng Ruoqing. Berani mempermainkan Guru Feng, orang ini akan menderita karenanya. 100 kali, oh, 100 kali. Siapa yang memintamu untuk menipu pil essence Qi kami? Kau pantas mendapatkannya. Setelah serangkaian tawa, semua orang masih tidak mendengar teguran jengkel Guru Feng. Melihat lagi, wajah Guru Feng menunjukkan ekspresi serius. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan situasinya. Mungkinkah orang ini benar-benar berhasil menipu Guru Feng? Oh, maksudmu teknik aliran pemisahan Yin Yang? Feng Ruoqing bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Guru Feng memang banyak membaca, bahkan dia tahu teknik aliran pemisahan Yin Yang. Ye Yuan melakukan penelitian terhadap teknik pemurnian di Akademi Danwu. Teknik aliran pemisahan Yin Yang ini merupakan teknik pemurnian yang agak sulit dipahami dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dikatakan tidak jelas karena terlalu sulit untuk dipelajari.
Rata-rata orang tidak dapat memahaminya sama sekali. Mengendalikan dua saripati obat yang terpisah dalam tungku pil obat dan tidak membiarkan kedua saripati obat itu bersentuhan sama sekali mengharuskan seseorang untuk membagi fokus mereka. Lebih jauh lagi, kendali atas energi saripati harus sangat merata. Kesulitan yang terlibat tidak dapat dibayangkan. Mustahil untuk mengendalikannya tanpa melalui latihan keras dan terus-menerus diredakan dengan pengalaman. Namun, ini bukanlah hal yang sulit bagi Ye Yuan. Ye Yuan memiliki penguasaan sempurna atas teknik penyempurnaan yang bahkan 100 kali, 1000 kali lebih rumit. Jika seseorang menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang, apakah itu juga cocok untuk pil pengembalian Qi Duo siklus? Feng Ruoqing yang awalnya dingin dan sombong tampak seperti seorang siswa yang haus akan pengetahuan saat ini, membuat gelas semua orang terjatuh karena terkejut. Mungkinkah Ye Yuan juga seorang jenius dalam bidang alkimia? Hal-hal yang dia katakan benar-benar melampaui pemahaman semua siswa di sini. Tentu saja, itu tepat. Hanya saja bahan-bahan untuk pil pengembalian Qi Duo siklus sedikit lebih rumit, dan proses penyempurnaannya juga sedikit lebih rumit. Namun prinsipnya tetap berlaku. Menggunakan teknik aliran pemisahan Yin yang secara alami cocok. Perkataan Ye Yuan mengalir dengan lancar, seakan-akan dia sekarang menjadi guru, dan Feng Ruoqing yang banyak membaca telah menjadi muridnya. Mata Feng Ruoqing berbinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, benar sekali. Mengapa aku tidak berpikir untuk menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Pil pengembalian Qi Duo Cycle adalah pil obat bermutu tinggi tingkat 2. Saat ini, Feng Ruoqing adalah seorang alkemis tingkat menengah. Kekuatan jiwanya berada di antara alkemis tingkat menengah dan alkemis tingkat tinggi. Karena sedikit tidak memadai, penyempurnaannya jelas sangat melelahkan. Namun, teknik aliran pemisahan Yin Yang ini dapat menghindari kelemahan kekuatan jiwa yang tidak mencukupi, karena melunakkan dua porsi kecil saripati obat secara terpisah akan jauh lebih mudah daripada mengendalikan satu porsi besar saripati obat. Hanya saja, persyaratan untuk kemampuan pengendalian seorang alkemis terlalu tinggi. Selain itu, teknik aliran pemisahan Yin yang mempunyai kelebihan lain, yaitu pemisahan bahan-bahan inti memungkinkan khasiat obatnya dipertahankan pada tingkat tertinggi, menghasilkan pil dengan kualitas lebih tinggi setelah disempurnakan. Jika seorang alkemis sangat mahir dalam menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang, kualitas pil obat yang diramunya akan lebih tinggi daripada alkemis lain yang setingkat. Meski begitu, teknik pemurnian konvensional sudah lebih dari cukup untuk dipelajari oleh para alkemis. Mempelajari teknik yang tidak jelas seperti teknik aliran pemisahan Yin Yang juga akan mengundang masalah. Oleh karena itu, meskipun teknik aliran pemisahan Yin Yang sangat kuat, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Guru Feng, karena aku sudah menjawab, bolehkah aku kembali tidur sekarang? Kamu lihat saja mejaku. Ye Yuan berkata dengan wajah polos. Kau. Feng Ruoqing tidak pernah menyangka bahwa orang ini masih mengkhawatirkan tidurnya saat ini. Amarahnya yang tadinya mereda, kembali memuncak. Guru Feng, Anda yang mengatakannya tadi. Jika saya bisa menjawab pertanyaan Anda, maka saya bisa tidur sesuka saya. Meskipun itu tidak sopan, tapi saya benar-benar sangat lelah sekarang. Ye Yuan memasang wajah gelisah. Feng Ruoqing menatap mata panda Ye Yuan dan tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong. Tapi apa yang dilakukan orang ini kemarin? Bahkan jika dia menjalani pertarungan maut kemarin, dia seharusnya tidak begitu lelah hari ini, kan? Apakah aku mengatakan sesuatu? Feng Ruoqing mengedipkan matanya, dan menatap setiap murid dengan pandangan mengancam, sambil bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu tadi? Menjadi tidak masuk akal adalah hak istimewa seorang wanita, terutama kecantikan yang tak tertandingi ini, Guru Feng Ruoqing. Semua murid ketakutan, dan banyak yang menunjukkan ekspresi malu. M mengatakan apa? T tidak mengatakan apa-apa. Itu benar. Bagaimana mungkin Guru Feng mengatakan sesuatu seperti itu? Ye Yuan benar-benar kalah. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah tidur. Guru Feng. Bukannya nggak mungkin buat tidur lagi, tapi kamu harus janji satu hal. Jadi ternyata alasannya ada di sini. Namun saat ini, jangankan satu hal, 10 hal pun bisa. Bagus. Aku butuh seorang murid untuk menjadi asistenku. Kamu akan menjadi asistenku. Semua orang ketakutan sekali lagi. Mengapa tugas sehebat itu tidak terjadi pada mereka? Setelah mengeksekusi instant flash, Ye Yuan menghilang, meninggalkan suaranya bergema di tempat, tidak masalah. Di bawah tatapan mata semua murid yang tercengang, Ye Yuan menyelinap pergi, meninggalkan Feng Ruoqing dengan wajah agak kesal. Namun, Ye Yuan sudah tidak bisa diganggu lagi. Dia benar-benar mengantuk. Bagaimana mungkin dia tidak bisa tidur nyenyak jika dia harus menghadapi pertempuran sengit lagi di malam hari? Mengenai menjadi asisten, Ye Yuan hanya menyetujuinya dengan santai.
Saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Feng Ruoqing adalah seniman bela diri sejati dari alam kondensasi roh. Jika dia tidak melepaskan Ye Yuan, maka dia pasti tidak akan bisa pergi, bahkan dengan kilatan instannya. Kembali di kediamannya, Ye Yuan tidur sampai senja sebelum bangun dengan santai. Setelah meminum pil pengembalian ki bermutu transenden, ditambah tingkat pemulihan saat dia tidur, energi esensi dalam tubuhnya pun cepat pulih. Pil pengembalian ki ini disempurnakan sebelum Ye Yuan berangkat, dan sekarang sangat berguna. Setelah energi esensinya dipulihkan, Ye Yuan terus menggunakan 6 astral array untuk memurnikan pil ki esensi tingkat transenden. Ini adalah proyek yang sangat besar. Puluhan ribu pil ki esensi bermutu tinggi. Bahkan jika seseorang memurnikan 6 pil setiap kali, itu akan menghasilkan beberapa ribu pil ki esensi bermutu tinggi. Dan seperti ini saja, Ye Yuan tidur di siang hari dan meramu pil di malam hari. 2 hari kemudian, saat senja tiba, Ye Yuan baru saja bangun dan hendak memurnikan pil esens ki tingkat transenden terakhir, seorang tamu tak terduga datang. Dia adalah pembawa acara pertarungan maut, Huyan Yong. Ye Yuan dipanggil oleh Lu Er. Dia kemudian memblokir pintu masuk ke ruangan dengan cara yang aneh untuk mencegah Huyan Yong mengintip ke dalam. Haha. Halo, Guru Huyan. Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi mari kita singkat saja, oke? Ye Yuan tertawa dan berkata kepada Huyan Yong. Huyan Yong bukanlah orang yang peduli dengan hal-hal sepele seperti itu dan tidak marah dengan perilaku Ye Yuan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena aku di sini, kamu tidak akan mengundangku untuk duduk. Ye Yuan berdiri dengan waspada di depan pintu tanpa ada niat untuk membiarkannya masuk. Jika dia membiarkan Huyan Yong melihat bahwa dia dapat dengan bebas memurnikan pil ki esensi tingkat transenden. Pada saat itu, bukan hanya Akademi dan Wu, seluruh negara bagian Qin akan berada dalam kekacauan. Itu. Di dalam terlalu berantakan. Jadi lebih baik Guru Huyan tidak masuk. Setelah aku beres-beres, aku akan mengundang Guru Huyan untuk minum teh di lain hari. Ye Yuan mencoba menghindari pertanyaan itu. Ye Yuan pernah mendengar sebelumnya bahwa Huyan Yong biasanya sedikit dingin, tetapi dia adalah orang yang sangat adil dan jujur. Jadi dia tidak takut kalau dia akan menerobos masuk. Huyan Yong tahu bahwa Ye Yuan jelas-jelas melakukan sesuatu yang mencurigakan di dalam, tetapi asrama para siswa itu bersifat pribadi. Tidak masuk akal baginya untuk menerobos masuk, jadi dia menyerah. Baiklah kalau begitu. Saya akan menunggu undangan Anda. Ye Yuan hanya bersikap sopan, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Huyan Yong akan menindaklanjuti seperti itu. Semua orang mengatakan bahwa Huyan Yong tergila-gila pada martial Dao dan tidak mau menjilat siapapun. Mengapa dia begitu berbeda hari ini? Aku datang mencarimu karena aku ingin memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya bisa mencapai peringkat hitam. Jadi kau bisa mengikuti ujian kemajuan sekarang juga, kata Huyan Yong tentang niatnya untuk berkunjung. Di Akademi dan Wu, pangkat yang Anda raih tidak ditentukan oleh alam kultivasi, tetapi kekuatan tempur sesungguhnya. Jika seorang murid merasa kekuatannya sudah cukup, maka ia dapat menjalani ujian kenaikan pangkat di Menara Roh Ilusi. Begitu ia lulus, ia akan naik pangkat. Dan Huyan Yong adalah guru yang bertanggung jawab atas ujian kenaikan pangkat tersebut. Kenyataannya, banyak siswa Black Rank di Dan Wu Academy yang masuk melalui koneksi. Potensi mereka terbatas, jadi mereka termasuk tipe yang hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apapun, menunggu kematian. Para elit sejati berada di Earth Rank dan di atasnya. Sebelumnya, Ye Yuan secara alami juga termasuk tipe yang hanya duduk-duduk menunggu kematian. Kekuatan Fei Qingping awalnya sudah luar biasa di antara para siswa Black Rank. Setelah naik ke Essence Ki Realm tingkat kelima, ia sudah memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian Black Rank. Namun, jika memang begitu kenyataannya, Huyan Yong tidak akan secara pribadi mencari Ye Yuan untuk mengikuti ujian. Menantang Menara Roh Ilusi adalah masalah pribadi seorang siswa. Dia bahkan tidak mau repot-repot pergi dan mendesak para siswa. Selama pertarungan maut, Huyan Yong mengembangkan minat yang kuat pada Ye Yuan, kuda hitam ini. Jelas, ada banyak rahasia di tubuh Ye Yuan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang menakjubkan. Orang hebat mana yang tidak menyimpan rahasia? Peringkat pertama Martial Roll of Honor, Long Tang, dan peringkat kedua, Zuo Bugui. Orang-orang ini pasti memiliki keberuntungan mereka sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang akan dipedulikan oleh Akademi. Yang dibutuhkan Akademi adalah siswa yang kuat. Meskipun Ye Yuan hanya berada di alam esensi Qi tingkat ketiga saat ini, dia berhasil membunuh Fei Qingping di alam esensi Qi tingkat kelima selama pertarungan maut. Namun yang terpenting, Huyan Yong merasa bahwa Ye Yuan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya selama pertarungan maut itu. Ia benar-benar ingin melihat di mana batas kemampuan Ye Yuan.
Ujian menara roh ilusi tentu saja merupakan tempat yang bagus untuk menguji kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya. Di Akademi Danwu, para siswa akan bergegas mengikuti ujian begitu kekuatan mereka mencapai standar untuk maju. Namun, Huyan Yong mendengar bahwa Ye Yuan menghabiskan beberapa hari terakhir tidur selama pelajaran dan tampaknya tidak berniat untuk mengikuti ujian. Oleh karena itu, ia secara pribadi datang mencari Ye Yuan untuk mengikuti ujian. Ah, ujian peningkatan. Baiklah, kapan aku bisa ikut? Ye Yuan tertegun sejenak sebelum akhirnya menerimanya. Beberapa hari ini, Ye Yuan hanya memikirkan cara meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, itulah sebabnya dia lupa mengikuti ujian kemajuan. Seseorang yang tidak menimbulkan kecemburuan orang lain adalah orang yang biasa-biasa saja. Ye Yuan tidak takut memamerkan kemampuannya. Ye Yuan sebelumnya adalah seorang kaisar alkimia dan tidak perlu terlalu berhati-hati di Akademi Danwu yang kecil ini. Dia juga ingin melihat di mana batas kekuatannya saat ini. Jawaban Ye Yuan membuat Huyan Yong sedikit terkejut. Dia mengira Ye Yuan memiliki dilema yang sulit, itulah sebabnya dia tidak terburu-buru mengikuti ujian. Kapanpun bisa, kata Huyan Yong. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi ke Menara Roh Ilusi besok pagi, Ye Yuan memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Huyan Yong mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sebentar, Guru Huyan, Ye Yuan tiba-tiba teringat suatu hal dan memanggil Huyan Yong. Ada lagi. Saya ingin agar pembantu saya ikut serta dalam ujian masuk akademi. Saya ingin tahu apakah Guru Huyan dapat mengaturnya. Luer telah mengikuti Ye Yuan ke Akademi Danwu selama beberapa hari. Namun, Ye Yuan selalu sibuk beberapa hari ini, jadi dia tidak punya waktu untuk membantunya tenang. Hari ini, karena dia kebetulan bertemu dengan Huyan Yong, sepertinya bukan hal yang tidak masuk akal untuk memintanya mengatur ujian untuknya. Menurut peraturan akademi, siswa tidak diperbolehkan membawa pengikut ke akademi tanpa izin, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya. Tidak masalah bagi Luer untuk tinggal beberapa hari untuk sementara, tetapi akademi pasti akan menyelidikinya setelah beberapa saat. Wanita muda tadi. Di usianya yang masih muda dan sudah berada di alam ki esensi tingkat ketiga. Kurasa dia hampir tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Baiklah, bawa dia bersamamu besok, Huyan Yong menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan. Dengan kultivasi Huyan Yong, dia secara alami dapat melihat kekuatan Luer dalam sekejap. Luer lebih muda 1 tahun dari Ye Yuan. Mampu berkultivasi hingga alam esensi ki tingkat ketiga hampir tidak bisa ditoleransi. Huyan Yong jelas tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Akan tetapi, siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya seandainya dia mengetahui bahwa dibutuhkan waktu kurang dari sebulan bagi Luer untuk mengolah energi saripati ke alam ki saripati tingkat ketiga. Kenyataannya, bahkan Ye Yuan sangat takjub dengan kecepatan kultivasi Luer. Dia menggunakan waktu 1 malam saja untuk mencapai alam esensi ki tingkat pertama, dan setelah 5 hari di bawah bantuan pil Yuan peledak milik Ye Yuan, dia berhasil menerobos ke alam esensi ki tingkat kedua. Dan kemarin setelah mengonsumsi pil ki esensi tingkat transenden secara berturut-turut, Luer berhasil maju sekali lagi, mencapai alam ki esensi tingkat ketiga, hampir mengejar Ye Yuan. Jika kecepatan kultivasi semacam ini disebarkan, itu akan menjadi hal yang benar-benar mencengangkan. Meskipun ada bantuan pil obat, bakat luar biasa Luer bahkan lebih penting. Di hadapan Luer, semua yang disebut jenius di negara Qin itu dikalahkan olehnya. Jelas, ada juga jiwa es ilusi surga yang diajarkan Ye Yuan padanya. Seolah-olah itu dibuat khusus untuk Luer, membuatnya berkultivasi dengan cukup sukses dan mudah. Luer memang berbakat secara alami. Beberapa hari terakhir ini, Ye Yuan telah mengajarkan beberapa teknik bela diri yang cocok kepadanya. Dia dengan cepat menguasainya, seolah-olah dia terlahir hanya untuk berkultivasi. Kekuatan Luer saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari alam ki esensi tingkat keempat. Seharusnya tidak ada masalah untuk lulus ujian masuk. Baik tuan maupun pelayan yang ikut serta dalam ujian bersama-sama adalah sesuatu yang layak diantisipasi. Setelah Ye Yuan berhasil memurnikan pil ki esensi tingkat transenden terakhir, dia menghela napas panjang lega. Beberapa hari penyempurnaan ini telah menguras energi esensinya berulang kali, menyiksanya hingga setengah mati. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Dengan terus-menerus menguras energi esensinya, tanpa disadari, alam kultivasi Ye Yuan telah sepenuhnya stabil. Saat ini, langkah lagi dari alam esensi ki tingkat keempat. Selama akumulasi energi esensinya mencukupi, Ye Yuan dapat menerobos ke alam esensi ki tingkat keempat kapan saja. Yang tersisa adalah dirinya sendiri yang menjejali dirinya dengan pil. Akhirnya selesai. Luer, bantu aku berjaga, aku akan menerobos ke alam ki esensi tingkat keempat, perintah Ye Yuan pada Luer.
Kumpulan pil terakhir yang tersisa hari ini tidak banyak, jadi Ye Yuan tidak mengeluarkan terlalu banyak energi esensi. Setelah meminum pil pengembalian Qi dan bermeditasi selama 1 jam, Ye Yuan pulih ke kondisi puncaknya. Dengan santai mengeluarkan 5 pil Qi esensi tingkat transenden dan melemparkannya ke dalam mulutnya, Ye Yuan mengeksekusi seni ilahi 9 bulu roh yang dan mulai memberi dampak melalui alam Qi esensi tingkat keempat. Kalau itu adalah alam esensi Qi tingkat ketiga yang lain, mereka pasti akan mati karena energi esensi yang dahsyat hanya karena mengonsumsi 5 pil esensi Qi tingkat transenden sekaligus. Namun, seni ilahi 9 bulu roh Ye Yuan terlalu kuat. Energi esensi yang ganas saat ini patuh seperti domba saat bergerak di sepanjang meridian Ye Yuan. Bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Yuan menelan 3 pil Qi esensi tingkat transenden lagi sebelum energi esensinya nyaris mencapai yang dibutuhkan. Ye Yuan berputar di sekitar energi esensinya yang tebal dan melimpah, berdampak melalui hambatan alam esensi Qi tingkat keempat. Tidak seperti orang lain, dia tidak menghadapi perlawanan besar dan melonjak maju seperti arus. Perlahan, namun kuat. Alam Qi esensi tingkat keempat. Sebuah kemacetan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun untuk dilewati oleh orang biasa, hanya membutuhkan waktu 2 jam bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak berhenti berkultivasi. Ia terus menelan pil Qi esensi tingkat transenden tanpa henti, dan baru berhenti setelah mencapai puncak alam Qi esensi tingkat keempat. Merasakan energi esensi yang beberapa kali lebih kental dibandingkan saat dia berada di alam esensi Qi tingkat ketiga, Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Masih terlalu lemah. Aku bertanya-tanya kapan aku akan memiliki kekuatan untuk kembali ke alam ilahi. Namun, jika aku harus bertarung lagi dengan Fei Qingping di sini, aku dapat langsung membunuhnya hanya dengan gelombang lapisan pertama. Setelah semalaman berkultivasi, matahari sudah terbit, dan sudah hampir waktunya untuk pergi mencari Huyan Yong. Ye Yuan baru saja naik ke alam esensi Qi tingkat keempat, jadi rasa lelahnya sudah lama hilang. Saat ini, Lu Er juga seorang kultivator. Bermeditasi pada suatu malam tidak banyak berpengaruh padanya. Tuan dan pelayan pergi ke menara roh ilusi bersama-sama. Huyan Yong sudah lama menunggu di sana. Halo, Guru Huyan, Ye Yuan menghampiri Lu Er dan menyapanya. Huyan Yong mengangguk dan menyapanya dengan tenang. Huyan Yong secara naluriah menyapukan indera keilahiannya ke sekujur tubuh Ye Yuan, dan wajah awalnya yang dingin menampakkan sedikit keheranan. Aku tidak melihatmu selama 1 malam, dan kau sudah berada di alam esensi Qi tingkat keempat. Huyan Yong bertanya dengan heran. Haha. Beruntung, kata Ye Yuan sambil tertawa. Huyan Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, orang lain mengatakan bahwa tingkat kultivasimu dinaikkan secara paksa oleh ayahmu. Namun, aku tahu bahwa itu tidak benar setelah menyaksikan pertarunganmu yang mematikan. Akan tetapi, aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan maju sedikit, naik ke alam esensi Qi tingkat keempat. Bagaimanapun, aku adalah putra seorang alchemy grandmaster yang tumbuh besar dengan memakan pil obat. Jika aku masih tidak dapat mencapai alam Qi esensi tingkat keempat di usia ini, aku akan mempermalukan ayahku, kata Ye Yuan, kata-katanya setengah benar, setengah salah. Iklan oleh Pub Future. Huyan Yong mengangguk dan tidak banyak bicara, seolah diam-diam menyetujui perkataan Ye Yuan. Ujiannya belum dimulai. Kalian berdua tunggu saja, kata Huyan Yong. Jelas, bukan hanya Ye Yuan dan Lu Er yang berpartisipasi dalam ujian. Sudah ada lebih dari selusin orang yang menunggu di sana. Baiklah, Guru Huyan. Ye Yuan tidak membuang-buang napasnya dan membawa Lu Er untuk berdiri bersama kelompok orang itu. Namun, kemunculan Ye Yuan menimbulkan kehebohan. Saat ini, dia terlalu terkenal. Dia tidak hanya membunuh Fei Qingping yang lebih tinggi darinya dengan 2 tingkat kultivasi minor dalam pertarungan maut, tetapi dia juga menipu ribuan pil esensi Qi dari beberapa ratus siswa. Sekalipun mereka tidak ingin mengenalinya, mereka tidak bisa. Kalian, bukankah itu Ye Yuan di sana? Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian kemajuan. Apa yang aneh tentang hal itu? Fei Qingping itu bahkan hampir tidak memiliki kekuatan yang mendekati peringkat hitam. Karena Ye Yuan bisa menghabisinya, bukankah sangat normal untuk mengikuti ujian kemajuan? Itu masuk akal. Namun, bagi alam esensi Qi tingkat ketiga untuk mengikuti ujian peringkat hitam, dia dapat dianggap luar biasa. Jangan konyol. Saat itu, bukankah kakak senior Long juga berada di alam esensi Qi tingkat ketiga ketika dia berpartisipasi dalam ujian peringkat hitam? Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, bisakah dia lebih kuat dari kakak senior Long? Tetapi staking Waves Layer Palm miliknya dilatih hingga Second Layer Wave. Tentunya dia setidaknya lebih kuat dari senior apprentice Brother Long dalam aspek itu. Senior apprentice Brother Long berlatih selama sebulan sebelum nyaris menguasai First Layer Wave.
Cih. Dia hanya beruntung karena teknik bela dirinya cocok untuknya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Long? Lalu bagaimana kau menjelaskan tahapan lingkaran besarnya instant flash? Ih, lihat. Lihat apa? Membuat keributan seperti itu. Ye Yuan tampaknya telah menerobos. Terobosan apa? Dia. Dia sudah berada di alam esensi Ki tingkat keempat. Astaga. Apakah orang ini masih manusia? Sudah berapa hari sejak dia naik ke alam esensi Ki tingkat ketiga? Ketika kedua orang ini menyadari Ye Yuan telah berhasil menerobos, ekspresi mereka seperti melihat hantu. Pada saat ini, yang lain juga jelas menyadari bahwa Ye Yuan telah berhasil menembus alam esensi Ki tingkat keempat, dan sorot mata mereka saat menatap Ye Yuan menjadi aneh. Haha. Apa yang membuat semua orang melihatku? Aku tahu aku sangat tampan, tetapi aku tidak seperti itu. Jadi jangan melihatku dengan ekspresi seperti itu, oke? Bukankah itu hanya terobosan ke alam esensi Ki tingkat keempat? Itu bukan sesuatu yang besar. Kalian semua, saudara magang senior, memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi dariku, jadi bisakah kalian berhenti merasa kagum? Ye Yuan tidak merasa tidak nyaman dengan perhatian itu dan hanya menepisnya dengan santai. Semua orang terdiam. Apakah orang ini ada di sini untuk berpura-pura? Menerobos ke alam esensi Ki tingkat keempat adalah ambang pertama di jalur bela diri. Siapa di antara mereka yang tidak akan sangat berhati-hati, menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkannya sebelum menerobos? Namun Ye Yuan hanya menggunakan beberapa hari sebelum melewatinya. Sekarang, dia bersikap seolah-olah itu terlalu mudah. Dia benar-benar minta dihajar. Bukankah itu hanya terobosan ke alam esensi Ki tingkat keempat? Apa yang mengejutkan? Tidak peduli bagaimana dia melompat, bukankah itu hanya tingkat hitam? Bahkan jika dia mencapai tingkat hitam, dia tetap saja sampah. Diskusi itu disela oleh suara arogan yang penuh dengan sikap merendahkan. Dia adalah kakak magang senior Lin Tiancheng. Saat ini dia adalah murid di tingkat bumi yang kemungkinan besar akan naik ke tingkat surga. Aku tidak menyangka dia juga akan berpartisipasi dalam ujian kenaikan pangkat ini. Sepertinya dia hampir yakin bahwa dia dapat naik ke tingkat surga kali ini. Dengan sangat cepat, seseorang mengenali pemilik suara itu. Lin Tiancheng perlahan berjalan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di depan Ye Yuan, membawa serta tekanan yang menguasai dan bertanya, "Kamu adalah Ye Yuan?" Ye Yuan sama sekali tidak merasa tidak nyaman menghadapi tekanan Lin Tiancheng dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apakah Ye Yuan yang kamu bicarakan adalah aku, tetapi aku memang bernama Ye Yuan." Sungguh omong kosong. Beberapa hari ini, yang kudengar hanyalah segala macam kegaduhan tentangmu. Hari ini, aku ingin melihat apakah kau benar-benar sehebat yang mereka katakan, kata Lin Tiancheng dengan wajah penuh penghinaan. Benarkah? Aku benar-benar sangat terkenal sekarang. Bahkan kakak senior Lin selalu mendengar namaku. Namun, kurasa ini pertama kalinya aku mendengar nama kakak senior Lin hari ini. Aku ingin tahu apakah kakak senior Lin dapat naik ke peringkat surga hari ini. Kakak junior ini, aku berharap kakak senior Lin tidak akan tersandung dan gagal. Ye Yuan masih memiliki ekspresi yang berlebihan, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang berkeringat. Orang ini tampaknya mengutuk Lin Tiancheng agar gagal. Namun, kata-kata ini sungguh menyentuh titik lemah Lin Tiancheng. Saat orang mengatakan bahwa Lin Tiancheng adalah salah satu orang terkuat di Earth Rank, mereka tidak membicarakan tentang betapa berbakatnya dia. Kenyataannya, ini sudah keempat kalinya Lin Tiancheng berpartisipasi dalam ujian kemajuan. Mereka yang berada di angkatan yang sama dengannya, bahkan beberapa siswa yang berada di angkatan terbaru, banyak dari mereka telah naik ke Heaven Rank. Dia adalah yang terkuat di antara sedikit yang tersisa yang belum naik level. Ini adalah aib terbesar Lin Tiancheng. Oleh karena itu, merupakan hal yang tabu bagi orang lain untuk menyebutkan hal ini di depannya. Siswa yang berperingkat rendah akan sangat berhati-hati untuk menghindarinya. Entah kebetulan atau tidak, kata-kata Ye Yuan menyentuh titik lemah Lin Tiancheng. Wajah Lin Tiancheng berubah warna. Menatap tajam ke arah Ye Yuan, dia berkata, "Berani sekali kau bicara seperti ini kepada kakak seniormu. Kurasa kau sedang mencari kematian." Saat mengucapkan kata-kata ini, Lin Tiancheng mengumpulkan energi esensinya dan memukulkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Menghancurkan. Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak, namun Lin Tiancheng malah terbang mundur. Terguling-guling di tanah, Lin Tiancheng nyaris tak bisa menyeimbangkan tubuhnya, penampilannya tampak sangat compang camping. Bajingan mana yang menyergapku? Lin Tiancheng berteriak dengan marah. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Lin Tiancheng melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak yakin apa maksudnya. Lin Tiancheng, beraninya kau menyerang tepat di hadapanku. Suara dingin Huyan Yong terdengar, membuat Lin Tiancheng menggigil tanpa sadar.
Menghadapi Huyan Yong, bagaimana Lin Tiancheng memiliki keberanian untuk melawan? Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Memarahi guru Huyan sebagai bajingan, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Huyan Yong adalah orang yang menyelenggarakan ujian. Jika dia diam-diam melakukan trik, bukankah dia harus kembali dengan kekalahan? Jika Huyan Yong memendam dendam, maka ia bisa melupakan soal kenaikan pangkat seumur hidup. Maaf Guru Huyan. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Lin Tiancheng buru-buru meminta maaf. Huyan Yong berkata tanpa ekspresi, Menara Roh Ilusi adalah tempat untuk ujian kemajuan. Kau berani mengambil tindakan tanpa izinku. Jika kau mengganggu ujian siswa lain, bisakah kau bertanggung jawab? Guru Huyan, dia sengaja mengejekku dengan kata-kata untuk memancingku bertindak. Lin Tiancheng tidak berani menyinggung Huyan Yong, jadi dia dengan sendirinya menyalahkan Ye Yuan. Kakak senior Lin, kau tidak boleh memfitnah orang baik. Aku jelas-jelas berharap kau berhasil dalam ujianmu, tetapi aku tidak tahu bagaimana aku memprovokasimu untuk benar-benar menyerangku. Mungkinkah kakak senior Lin datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian Menara Roh Ilusi, tetapi tidak ingin maju? Ye Yuan memasang wajah bingung. Baru saja, Ye Yuan memang memberitahu Lin Tiancheng agar berhati-hati agar tidak tersandung dan gagal. Tidak mungkin menemukan masalah dengan kata-kata itu. Kecuali, melihat ekspresi yang dilebih-lebihkan itu, tidak ada yang akan percaya bahwa dia mendoakan yang terbaik bagi Lin Tiancheng. Lin Tiancheng yang malang masih tidak tahu bahwa Ye Yuan datang hari ini untuk mengikuti ujian karena Huyan Yong secara pribadi mengundangnya. Belum lagi fakta bahwa masalah itu didalangi oleh Lin Tiancheng, sekalipun dia benar, mustahil bagi Huyan Yong untuk berdiri di pihaknya. Aku sudah melihat apa yang terjadi tadi. Dari awal sampai akhir, kaulah yang melakukan semua ejekan itu. Apakah kau pikir aku, penguji ini, begitu mudah ditipu? Suara Huyan Yong menjadi semakin dingin. Tidak, aku. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, aku akan mengabaikannya. Namun, jika kamu melanggar peraturan lagi, aku akan mencabut hak penilaianmu. Lin Tiancheng tidak berani membantah lagi dan diam-diam pergi menunggu di samping. Setelah menunggu beberapa saat, para siswa datang satu per satu. Setelah sekitar 50 orang berkumpul, Huyan Yong sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Sekarang setelah semua orang hadir, sebentar lagi, aku akan membuka batasannya. Menara Roh Ilusi akan secara otomatis mengirim kalian ke lokasi pengujian yang sesuai dengan kultivasi kalian. Banyak dari kalian telah menjalani ujian kemajuan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi beberapa dari kalian, jadi aku akan menjelaskannya secara singkat. Huyan Yong secara singkat merangkum poin-poin penting tentang Menara Roh Ilusi. Sebenarnya, dia menjelaskannya khusus untuk Ye Yuan dan Lu Er. Di angkatan ini, selain Ye Yuan dan Lu Er, semua orang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat sebelumnya. Lupakan Lu Er, Ye Yuan seharusnya sudah mengikuti ujian masuk di Menara Roh Ilusi sebelumnya. Namun, pendahulunya terlalu lemah, dan mustahil baginya untuk lulus ujian di Menara Roh Ilusi. Jadi, Ye Hang berusaha keras saat itu sebelum berhasil memasukkan Ye Yuan ke sini. Karena itu, dia bahkan belum pernah pergi ke Menara Roh Ilusi sebelumnya. Merasakan lapisan-lapisan pembatasan pada Menara Roh Ilusi, Ye Yuan memuji dan berkomentar, jadi itu adalah artefak roh dengan 32 pembatasan. Sekte Awan Tenang memang memiliki beberapa cara. Artefak roh dengan 32 batasan tentu saja tidak seberapa di mata Ye Yuan. Namun, meskipun peringkat artefak roh ini tidak tinggi, ia memiliki beberapa fitur unik, membuatnya cocok untuk digunakan dalam ujian kemajuan siswa. Menara Roh Ilusi ini tampaknya telah dikembangkan secara khusus oleh Sekte Awan Tenang untuk menilai siswa berdasarkan peringkat. Total ada 5 wilayah, yaitu, kemajuan masuk, kemajuan peringkat kuning, kemajuan peringkat hitam, kemajuan peringkat bumi, dan kemajuan peringkat surga. 4 wilayah pertama sesuai dengan 4 peringkat siswa di Akademi dan Wu. Lulus ujian masuk memungkinkan seseorang untuk naik ke peringkat kuning. Lulus ujian masuk memungkinkan seseorang untuk naik ke peringkat hitam, dan seterusnya. Terakhir, kemajuan tingkat surga adalah apa yang digunakan oleh Sekte Awan Tenang untuk menentukan apakah siswa tingkat surga memenuhi syarat untuk memasuki sekte tersebut. Itu adalah ujian untuk menjadi murid sekte luar. Jelas, tingkat kesulitan dari kelima ujian tersebut meningkat secara bertahap. Pada saat ujian Black Rank Advancement tiba, tingkat kesulitannya sudah agak berlebihan. Pada kenyataannya, bakat Lin Tiancheng tidaklah buruk. Hanya saja, ujian Earth Rank Advancement benar-benar keterlaluan. Itulah sebabnya dia gagal berulang kali. Ada banyak siswa seperti dia di antara siswa Earth Rank. Adapun ujian kenaikan tingkatan surga.
Saya sungguh berharap salah satu dari kalian akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tersebut selama masa kuliah kalian di Akademi Dan Wu ini, kata Huyan Yong kepada para siswa. Perkataan Huyan Yong tidak terlalu memancing reaksi dari semua orang. Jelas, mereka semua tahu betapa mengerikannya ujian itu. Apa yang dikatakan Huyan Yong adalah, memenuhi syarat, bukan, lulus. Dengan kata lain, tidak seorang pun di sini akan mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian sebelum mereka lulus dari Akademi Dan Wu pada usia 20. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya ujian itu. Sebagian besar siswa yang hadir hari ini mengikuti ujian Black Rank Advancement, alias ujian bagi Black Rank untuk naik ke Earth Rank. Sebagian kecil mengikuti ujian Yellow Rank Advancement dan Earth Rank Advancement. Luer adalah satu-satunya orang yang mengikuti ujian Entry Advancement. Saat pertama kali memasuki Menara Roh Ilusi, kamu dapat mengikuti berbagai ujian peningkatan peringkat. Hingga kamu terbunuh, atau mengundurkan diri secara sukarela. Setelah lulus ujian, kamu akan secara otomatis dikirim ke ujian berikutnya. Di sana, kamu dapat membuat keputusan apakah kamu ingin menjalani ujian berikutnya atau tidak. Pada saat itu, Menara Roh Ilusi akan mencatat ujian peningkatan peringkat yang membuatmu terbunuh. Saat berikutnya kamu memasuki Menara Roh Ilusi, kamu akan memulai lagi dari peringkat itu. Baiklah, sekarang masuklah ke Menara Roh Ilusi. Jelas, beberapa kalimat terakhir Huyan Yong ditujukan untuk Ye Yuan. Huyan Yong kemudian berjalan di depan gerbang Menara Roh Ilusi dan menunjuk tangannya ke atas membentuk setengah busur di depannya. Energi esensi hitam samar ditembakkan ke dalam Menara Roh Ilusi. Setelah itu, gerbang Menara Roh Ilusi terbuka perlahan. Para siswa yang mengikuti ujian masuk dengan tertib. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka menghilang. Jelas bahwa mereka diusir oleh Menara Roh Ilusi. Saat giliran Lin Tiancheng masuk, dia menatap tajam ke arah Ye Yuan. Jika kamu tidak bisa naik ke Earth Rank, kamu akan selamanya menjadi sampah. Kamu dianggap beruntung hari ini dengan bantuan Guru Huyan. Di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu di akademi. Jika tidak, kamu akan mati. Setelah mengancam Ye Yuan, Lin Tiancheng melangkah maju dan menghilang seketika. Ye Yuan tertawa dan tidak menghiraukan peringatan Lin Tiancheng. Dia menoleh ke Luer dan berkata, "Luer, ayo kita masuk juga."